Para pria berbalut kulit itu melingkar semakin ketat, sepeda motor mereka diparkir dalam setengah lingkaran yang mengancam di belakang mereka. Sophie yang berusia 7 tahun menggenggam erat pegangan kursi rodanya. Buku-buku jarinya memutih karena eratnya pegangan pada logam itu. Saat 5 anggota geng motor Road Kings menjulang di atasnya, matahari sore yang beberapa saat lalu menghangatkan Taman Riverdale kini seolah menghilang di balik bayangan mereka. "Bukankah itu manis?" ejek Derek, pemimpin mereka, janggutnya setebal lengan bawahnya. Gadis kecil ini berpikir dia bisa lewat di bagian taman kami. Dia membungkuk, wajahnya beberapa inci dari wajah Sophie. "Di mana ayahmu sekarang, putri?" Max, gembala Jerman milik Sophie, tadinya berbaring dengan tenang di samping kursi rodanya, tetapi sesuatu berubah. Telinganya tidak hanya tegak, tetapi diposisikan dengan tepat seperti piringan radar yang mendapatkan target. Tubuhnya bergeser secara halus dari relaksasi anjing pelayan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, sikap penilaian kesiapan. Transformasi itu begitu profesional, begitu terkendali, sehingga tampak nyaris militer. Derek mengulurkan tangan ke arah bahu Sophie sambil tertawa. "Mungkin kami harus menunjukkan padamu apa yang terjadi ketika..." Geraman gemuruh yang membelah udara tidak seperti apapun yang pernah didengar para pengendara motor itu dari hewan peliharaan. Suaranya rendah, metodis, taktis. Tangan kecil Sophie bergerak ke kepala Max dan dia membisikkan sesuatu dalam bahasa Jerman. Senyum Derek memudar saat tubuh anjing itu melingkar ke posisi menyerang yang sempurna, mata terkunci pada tenggorokannya. Untuk pertama kalinya pengendara motor itu memperhatikan pola bekas luka aneh di sisi tubuh gembala itu. Itu tidak berasal dari kecelakaan biasa. "Anjing macam apa itu?" bisik salah satu pengendara motor lainnya, yang sudah mundur selangkah. "Berikan tanda suka dan bagikan pendapatmu di kolom komentar, beserta kota tempat kamu menonton. Sekarang mari kita lanjutkan ceritanya." Sophie Miller tidak selalu berada di kursi roda. Baru 2 tahun lalu dia berlarian melalui penyiram air di halaman depan rumah mereka yang sederhana di Riverdale, tawanya bercampur dengan udara musim panas. Itu terjadi sebelum truk pickup menerobos lampu merah saat dia pulang dari kelas menari. Kecelakaan itu merenggut nyawa ibunya seketika dan membuat Sophie mengalami cedera tulang belakang yang melumpuhkannya dari pinggang ke bawah. Di usia 7 tahun, Sophie menyimpan kebijaksanaan di mata birunya yang tidak dapat dipahami oleh anak-anak yang usianya 2 kali lipat. Rambut pirangnya, yang biasanya dikepang rapi menjadi 2, membingkai wajah yang jarang mengeluh meskipun ada banyak alasan untuk melakukannya. Dia telah belajar menavigasi dunia dengan roda dengan tekad yang sering membuat orang dewasa kagum akan ketabahannya. Max hadir dalam kehidupan Sophie 6 bulan setelah kecelakaan itu, ketika ayahnya, James, menyadari putrinya membutuhkan lebih dari yang bisa dia berikan sendiri. Seekor gembala Jerman berusia 6 tahun dengan uban yang kentara di sekitar moncongnya, Max bukanlah anjing pelayan biasa. Sebelum datang ke keluarga Miller, dia telah bertugas selama 5 tahun di unit K9 Departemen Kepolisian Riverdale, yang berspesialisasi dalam perlindungan dan penangkapan tersangka. Sebuah peluru yang mengenai kaki belakangnya saat penggerbekan narkoba membuatnya pensiun dini, tetapi pelatihannya tetap utuh. Ikatan antara gadis kecil dan anjing itu melampaui hubungan hewan pelayan biasa. Di mana anjing pelayan lainnya adalah penolong yang lembut, Max adalah pelindung Sophie, merasakan kebutuhannya sebelum dia mengucapkannya dan memposisikan dirinya di antara kursi rodanya dan ancaman apapun yang dirasakan. Tidak ada seorang pun di kota yang tahu sejauh mana pelatihan Max, hanya melihat pendamping setia daripada mantan anjing polisi yang sangat terampil. Riverdale pernah menjadi kota tempat orang-orang membiarkan pintu tidak terkunci di malam hari. Itu berubah ketika klub motor Road Kings mendirikan markas mereka di pinggiran kota 18 bulan lalu. Sheriff Taylor, 3 tahun lagi dari masa pensiun dan tidak ingin membuat masalah, bersikeras bahwa mereka hanyalah penggemar. Terlepas dari meningkatnya masalah narkoba dan vandalisme yang bertepatan dengan kedatangan mereka, kota itu terbagi antara mereka yang menyambut bisnis mereka dan mereka yang takut akan pengaruh mereka, terutama Nona Ellen Henderson, guru kelas 2 Sophie, yang memperhatikan anak itu dengan intensitas yang melampaui perhatian profesional. Dan kemudian ada Jack, putra Derek yang berusia 12 tahun, yang kedatangannya di sekolah dasar Riverdale bertepatan dengan serangkaian insiden perundungan, terutama yang menargetkan mereka yang, seperti Sophie, berbeda. Setiap pagi hari kerja mengikuti ritual yang sama di rumah keluarga Miller. James, mantan mekanik angkatan darat yang sekarang menjalankan bengkel mobil paling terpercaya di Riverdale, akan bangun sebelum fajar, tidurnya sering terganggu oleh mimpi buruk yang membuatnya basah kuyup. Dia akan menyiapkan makan siang Sophie, menyiapkan pakaiannya, dan kemudian dengan lembut membangunkan putrinya dengan ketukan lembut di pintunya. "Bangun dan bersinar, sayang," panggilnya, suaranya tidak mengkhianati getaran yang terkadang mencengkeram tangannya.
Pada saat Sophie mendorong dirinya ke meja dapur, rambutnya sudah disisir dengan rapi, Max akan menunggu dengan sabar di dekat pintu. Rompi pelayanannya siap untuk diamankan Sophie di sekitar dadanya yang bidang. Tantangan dimulai saat mereka meninggalkan jalan masuk rumah mereka. Sekolah dasar Riverdale dibangun pada tahun 1960-an, jauh sebelum aksesibilitas menjadi pertimbangan. Meskipun begitu, sebuah jalan landai telah dipasang di pintu masuk utama. Lorong-lorongnya sempit dan Sophie telah belajar menavigasinya dengan presisi untuk menghindari bertabrakan dengan anak-anak yang terburu-buru dan jarang melihat ke bawah. Max berada di sampingnya, kadang-kadang menggunakan tubuhnya untuk menciptakan ruang ketika siswa berkerumun terlalu dekat di dalam kelas. Meja Sophie telah dimodifikasi, kursi dilepas untuk mengakomodasi kursi rodanya. Nona Henderson selalu menyambut Sophie secara pribadi, berlutut setinggi mata dan bertanya tentang malamnya sambil diam-diam memeriksa tanda-tanda kesusahan. Sophie memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Nona Henderson memberitahu James selama konferensi guru orang tua terakhir mereka. Tetapi saya khawatir tentang isolasi sosial. James mengerti. Dia telah melihat bagaimana anak-anak lain menjaga jarak yang aneh, bukan karena kekejaman tetapi dari ketidakpastian canggung yang sering diciptakan oleh disabilitas pada mereka yang tidak terbiasa dengannya. Hanya Max yang tetap konstan, berbaring dengan tenang di samping meja Sophie selama pelajaran, perhatiannya terbagi antara anak muda yang diasuhnya dan pintu kelas, sebuah naluri dari karirnya sebelumnya yang tidak pernah benar-benar menghilang. Di rumah, James berjuang dengan pertempurannya sendiri, mimpi-mimpi yang menghantuinya, ledakan, jeritan rekan-rekan yang terluka. Debu Afghanistan yang menyesakan semakin parah setelah kehilangan istrinya. Psikiater VA menyebutnya PTSD kompleks, yang diperburuk oleh kesedihan dan stres menjadi orang tua tunggal bagi anak dengan kebutuhan khusus. Dia bekerja keras untuk melindungi Sophie dari yang terburuk, tetapi anak-anak merasakan lebih dari yang orang dewasa kira. Di hari-hari buruknya, Sophie tanpa kata-kata akan meletakkan tangan di lengannya ketika matanya menjadi jauh, membawanya kembali ke saat ini dengan kebijaksanaan lembut yang kadang-kadang membuat James bertanya-tanya siapa di antara mereka yang benar-benar menjaga yang lain. Insiden nyata pertama dengan Jack Harrison terjadi pada hari Selasa di akhir September. Waktu istirahat kelas 4 tumpang tindih dengan makan siang kelas 2 dan Sophie sedang berjalan melintasi taman bermain menuju tempat favoritnya di bawah pohon oak tua. Max berlari di sampingnya, waspada tetapi santai di lingkungan yang familiar. "Hei, gadis kursi roda." Suara itu datang dari belakangnya, tajam dan mengejek. Sophie terus bergerak, setelah mengetahui bahwa keterlibatan sering memperburuk keadaan. "Aku sedang berbicara denganmu." Jack melangkah di depan kursi rodanya, menghalangi jalannya. Dia tinggi untuk anak berusia 12 tahun, dengan bahu lebar ayahnya dan kekerasan di matanya yang tampak tidak pada tempatnya di wajah seorang anak. "Tolong minggir," kata Sophie dengan tenang, tangannya mantap di rodanya. "Bagaimana jika aku tidak mau?" Jack membungkuk, wajahnya berkerut dalam seringai jelek. "Apa yang akan kamu lakukan?" "Hah? Bangun dan paksa aku." Transformasi Max terjadi seketika tetapi halus. Telinganya rata menempel di tengkoraknya, tubuhnya bergeser dari pendamping menjadi pengintai. Dia tidak bersuara, tetapi perubahan posturnya tidak salah lagi bagi siapapun yang terlatih untuk mengenalinya. Seekor anjing polisi bergerak ke posisi bertahan. "Aku tidak akan melakukan itu jika aku jadi kamu," kata Sophie, suaranya lebih kuat sekarang. Sesuatu dalam nadanya membuat Jack ragu-ragu. "Apa anjingmu akan menggigitku atau apa?" Jack tertawa, tetapi ada ketidakpastian di dalamnya. Dia mengulurkan tangan ke arah bahu Sophie, mungkin untuk mendorong kursinya. Max bergerak dengan presisi yang bertentangan dengan usianya. Dia tidak menggeram atau menggigit. Sebaliknya, dia hanya melangkah di antara Sophie dan Jack, tubuhnya menciptakan penghalang yang tidak dapat dipindahkan. Matanya terkunci pada mata Jack, mengomunikasikan lebih efektif daripada argumen apapun. "Garis ini tidak dapat dilintasi, Tuan Harrison." Suara Nona Henderson memotong ketegangan. Dia mendekat dengan cepat dari gedung sekolah, sikapnya yang biasanya tenang digantikan oleh sesuatu yang lebih keras. Menjauh dari Sophie, segera. Jack mundur, keberaniannya goyah di bawah tatapan guru. "Aku hanya bercanda. Ke kantorku sekarang." Nada suara Nona Henderson tidak memberikan ruang untuk perdebatan. Saat Jack menyelinap pergi, dia berlutut di samping kursi roda Sophie. "Apakah kamu baik-baik saja?" Sophie mengangguk, tetapi perhatian Nona Henderson sudah beralih ke Max. Untuk sesaat ada sesuatu yang terjadi antara wanita dan anjing itu, pandangan pengakuan mungkin atau penilaian profesional.
Kamu memiliki anjing yang sangat istimewa, katanya akhirnya, tangannya melayang di dekat kepala Max tetapi tidak benar-benar menyentuhnya. Dia menjagaku, jawab Sophie sederhana. Insiden itu mungkin tetap kecil seandainya Derek Harrison tidak memilih sore itu untuk meraung ke kota dengan Harley Customnya, diapit oleh 4 Road Kings lainnya. Mereka memarkir motor mereka di depan Miller S Auto Repair, deru mesin menarik James dari bawah Ford yang sedang dikerjakannya. Kudengar kamu menjalankan bengkel terbaik di daerah ini, kata Derek, melepas kacamata hitamnya untuk memperlihatkan mata yang sangat mirip dengan putranya. Punya beberapa motor yang perlu diperbaiki. James menyekat tangannya dengan kain lap, menilai pria-pria di hadapannya. Jaket kulit mereka bertuliskan emblem yang dia kenali bukan hanya lambang Road Kings, tetapi juga simbol yang berbicara tentang afiliasi dengan organisasi yang lebih besar dan lebih berbahaya. Saya sudah penuh selama 2 minggu ke depan, katanya dengan tenang. Senyum Derek tidak mencapai matanya. Lucu sekali, karena kudengar kamu menerima mobil rongsokan anak-anak Johnson baru kemarin. Mungkin kamu punya sesuatu terhadap pengendara motor. Dia melangkah lebih dekat. Aku punya sesuatu terhadap masalah, jawab James, sikap militernya menegaskan dirinya saat dia berdiri lebih tegak. Dan masalah tampaknya mengikuti kalian. Hati-hati, mekanik, kata Derek dengan lembut. Ini kota kecil. Sayang sekali jika orang mulai membawa bisnis mereka ke tempat lain, atau jika sesuatu terjadi pada jalan landai untuk gadis kecilmu di sekolah. Penyebutan Sophie membuat tangan James mengepal, tetapi disiplin bertahun-tahun menahannya. Apakah kamu mengancam putriku? Derek merentangkan tangannya dengan kepolosan palsu. Hanya bercakap-cakap. Tetapi kamu mungkin ingin mengajari dia sopan santun. Kudengar dia mendapat masalah dengan anakku hari ini, dia dan anjingnya. Saat para pengendara motor menaiki sepeda motor mereka dan meraung pergi, James merasakan sesak yang familiar di dadanya, awal dari kepanikan yang setiap hari diperjuangkannya untuk ditahan. Tetapi sesuatu yang lain bangkit bersamaan dengan kepastian dingin bahwa kedamaian relatif yang berhasil mereka pertahankan sejak kecelakaan itu akan segera berakhir. The Road Kings bukan hanya geng. Mereka menjadi ancaman pribadi, dan ancaman pribadi adalah sesuatu yang James Miller, terlepas dari keadaannya yang hancur, tahu persis bagaimana cara menanganinya. Acara penggalangan dana musim gugur tahunan Sekolah Dasar Riverdale selalu menjadi sorotan kalender kota, bahkan dengan meningkatnya ketegangan. Meja-meja pai buatan sendiri, stan kerajinan, dan permainan karnaval mengubah gimnasium sekolah menjadi wilayah netral di mana berbagai faksi masyarakat dapat hidup berdampingan, bahkan jika hanya untuk 1 malam. James ragu-ragu sebelum hadir, mengetahui kemungkinan bertemu Der Harrison dan krunya, tetapi Sophie telah menghabiskan berminggu-minggu membuat pembatas buku cat air untuk dijual di meja kerajinan siswa, tangan kecilnya dengan susah payah melukis bunga liar dan makhluk hutan, meskipun mengalami kesulitan mengatur kuas dan air dari kursi rodanya. Keteguhan hatinya membuat ketakutannya sendiri tampak egois jika dibandingkan. Kamu terlihat cantik, nak, kata James sambil membantunya memasang jepit kupu-kupu di rambut Sophie. Dia bersikeras untuk mengenakan gaun biru yang dibelikan ibunya tepat sebelum kecelakaan itu. Gaun itu sedikit terlalu kecil sekarang, tetapi Sophie menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Max duduk dengan sabar di dekatnya, rompi pelayanannya baru dicuci, matanya mengikuti gerakan Sophie dengan pengabdian penuh perhatian. Gimnasium berdengung dengan aktivitas ketika mereka tiba. Nona Henderson segera mendekati mereka, senyumnya menghangat ketika dia melihat pembatas buku Sophie. Ini benar-benar menakjubkan, katanya, membantu menata mereka di pajangan. Kamu memiliki sentuhan artistik ibumu. Komentar itu membuat Sophie berseri-seri dengan bangga, meskipun James memperhatikan bagaimana tangan Nona Henderson sedikit gemetar saat dia menyebut mendiang istrinya. Perhatian mekaniknya yang terlatih untuk melihat ketidakberaturan terkecil tidak bisa melewatkannya. Selama hampir 1 jam malam itu berlangsung tanpa insiden. Sophie menjual beberapa pembatas buku dan dengan bangga menempatkan penghasilannya ke dalam amplop kecil yang dihiasi dengan stiker. James mulai bersantai, mengobrol dengan orang tua lain sambil mengawasi Sophie dengan penglihatan perifernya. Derit pintu gimnasium hampir tidak terdaftar sampai keheningan tiba-tiba menyelimuti lingkaran percakapan di dekatnya. Derek Harrison dan 3 Road Kings lainnya telah memasuki tempat itu dengan jaket kulit mereka yang tidak sesuai dengan pakaian ramah keluarga dari para peserta lainnya. Jack membuntuti di belakang ayahnya, matanya menunduk, mengenakan jaket beberapa ukuran terlalu besar yang gagal menyembunyikan sepenuhnya apa yang tampak seperti memar di pergelangan tangannya. Wah, bukankah ini sehat? Derek mengumumkan dengan keras, mengamati ruangan saat orang tua secara naluriah mengumpulkan anak-anak mereka lebih dekat. Kudengar ada pai. Anakku suka pai,
Kan, Jack? Dia dengan kasar mengacak-acak rambut putranya, menyebabkan bocah itu meringis sedikit. Kepala sekolah dosen mendekat dengan senyum aneh. Selamat datang di acara penggalangan dana kami, Tuan Harrison. Semua orang dari masyarakat dipersilakan. Sangat ramah dari Anda, Derek, jawabnya, nadanya menjelaskan bahwa dia mengenali keramahan yang dipaksakan. Pandangannya menyapu ruangan sampai mendarat pada James dan Sophie. Wah, lihat siapa di sini. Mekanik, terlalu bagus untuk bisnis pengendara motor, dan putri kecilnya. James memposisikan dirinya di antara Derek dan meja kerajinan Sophie, merasakan Max bergerak untuk berdiri di sampingnya. Anjing itu tidak bersuara, tetapi posturnya bergeser secara halus ke status waspada. Ini adalah acara sekolah, Harrison, kata James dengan tenang. Mari kita tetap sopan. Sopan? Derek tertawa, suara itu menarik perhatian dari seberang ruangan. Itu lucu datang dari pria yang menolak pelanggan yang membayar, tidak terlalu sopan untuk praktik bisnis lokal. Dia melangkah lebih dekat, bau bir tercium dari napasnya. Tetapi kemudian tipe tentara seperti kamu selalu berpikir kamu lebih baik dari orang lain. Penyebutan dinas militernya mengirimkan gelombang dingin ke seluruh tubuh James. Kenangan berkedip-kedip di tepi kesadarannya. Ledakan yang mengejutkan, jeritan, beban tubuh temannya saat dia menyeretnya dari Humvee yang terbakar. Dia berjuang untuk tetap hadir, untuk fokus pada wajah Derek daripada kilas balik yang mengancam akan membanjirinya. Ayah? Suara kecil Sophie menahannya sejenak. Dia telah mendorong dirinya lebih dekat, Max sekarang memposisikan dirinya melindungi di sisinya. Mundur, Sophie, James berhasil, suaranya terdengar jauh di telinganya sendiri. Derek memperhatikan perjuangan James dan menekan keuntungannya. Ada apa, prajurit? Mendengar sesuatu lagi? Dia mengetuk pelipisnya sendiri dengan mengejek. Sepupuku kembali dari Irak juga gelisah. Bahkan tidak bisa menangani mobil yang mogok tanpa menyelam di bawah meja. Lampu-lampu gimnasium tiba-tiba tampak terlalu terang. Gumaman orang tua yang khawatir berubah dalam pikiran James menjadi obrolan radio unitnya. Napasnya menjadi lebih cepat, tangan mengepal dan membuka saat dia berjuang untuk mempertahankan kendali. Sophie memperhatikan dengan kesusahan yang meningkat, setelah menyaksikan episode ayahnya sebelumnya, tetapi tidak pernah di depan umum, tidak pernah dengan begitu banyak orang yang menonton. Cukup, suara Nona Henderson memotong kepanikan James yang meningkat. Dia melangkah di antara pria-pria itu, tubuhnya yang mungil entah bagaimana memberi perintah saat dia menghadapi Derek. Anda mengganggu fungsi sekolah. Saya akan meminta Anda untuk pergi. Mata Derek menyipit. Dan siapa sebenarnya kamu yang menyuruhku apa yang harus dilakukan, wanita? Ellen Henderson, guru kelas 2 dan mantan, dia ragu-ragu hampir tidak terlihat. Penghubung masyarakat ke Departemen Kepolisian Riverdale, dan saya tahu Sheriff Taylor akan sangat tertarik mengapa Anda mengintimidasi orang tua di acara sekolah. Sophie, yang menyaksikan kesusahan ayahnya, telah mendorong dirinya maju meskipun ada peringatan untuk menjauh. Jack, yang sesaat dilupakan dalam konfrontasi itu, secara tidak sengaja menabrak kursi rodanya saat mencoba menjauhkan diri dari agresi ayahnya. Amplop berisi penghasilan Sophie terlepas dari pangkuannya, uang kertas dan koin berserakan di lantai. Lihat apa yang kamu lakukan, kamu kecil. Derek membentak amarahnya, menemukan target baru yang lebih rentan. Perubahan pada Max terjadi seketika dan tidak salah lagi. Kewaspadaan halusnya sebelumnya berubah menjadi tampilan postur defensif profesional yang tidak akan dimiliki oleh anjing pelayan biasa. Dia memposisikan dirinya tepat di depan Sophie, tubuhnya diturunkan dan seimbang sempurna. Geraman peringatan rendah yang berasal dari dalam dadanya. Suara itu bukan gonggongan hewan peliharaan, tetapi komunikasi terkendali dari seorang petugas K9 terlatih. Keheningan tiba-tiba di gimnasium itu sempurna. Derek, terlepas dari keberaniannya, mundur selangkah naluriah. Anjing macam apa itu? Tuntutnya, secercah ketidakpastian melintasi wajahnya untuk pertama kalinya, jenis yang mengenali ancaman. Nona Henderson menjawab sebelum James bisa menanggapi. Ada sesuatu dalam nadanya, pengetahuan mungkin, atau penilaian profesional, yang belum pernah ada sebelumnya. Kepala sekolah dosen akhirnya turun tangan, diapit oleh dua ayah yang melatih tim sepak bola sekolah menengah. Tuan Harrison, saya akan bersikeras agar Anda dan rekan-rekan Anda pergi sekarang. Ini adalah acara keluarga. Setelah beberapa saat tegang, Derek memberi isyarat kepada sesama Road Kings. Tempat ini membosankan, deklarasinya,
Tetapi matanya tetap tertuju pada Max saat mereka bergerak menuju pintu keluar. Dia memanggil dari atas bahunya, "Ini belum berakhir, Miller, tidak dalam waktu dekat." Jack melirik ke belakang sekali, ekspresinya tidak terbaca saat dia menangkap mata Sophie, sebelum mengikuti ayahnya keluar pintu. Akibat dari konfrontasi itu merambat melalui Riverdale dengan kecepatan yang dapat diprediksi. Pada pagi hari, versi insiden itu telah beredar luas, tumbuh lebih dramatis dengan setiap penceritaan. James membawa Sophie ke sekolah meskipun dia memprotes, tidak mau menunjukkan rasa takut setelah ancaman tersirat Derek. Lorong-lorong menjadi sunyi saat mereka lewat, orang tua dan anak-anak sama-sama menyaksikan dengan campuran simpati dan ketertarikan tidak nyaman yang menyertai konflik publik. Orang-orang membicarakan Max, bisik Sophie saat mereka mendekati kelasnya. Mereka mengatakan dia bukan anjing pelayan sungguhan. James berlutut di samping kursi rodanya. "Max persis seperti yang kamu butuhkan," jawabnya. "Dan jangan khawatir tentang apa yang orang katakan." Nona Henderson sedang menunggu di pintu kelas, ekspresinya serius. "Tuan Miller, bisakah saya berbicara dengan Anda secara pribadi?" Setelah Sophie duduk di mejanya, dia membawa James ke ruang staf kosong. "Saya khawatir tentang keselamatan Sophie. Derek Harrison bukanlah seseorang yang melupakan penghinaan yang dirasakan. Saya pernah berurusan dengan pengganggu sebelumnya," kata James dengan muram. "Tidak seperti ini." Nona Henderson ragu-ragu. "Saya telah mendengar desas-desus tentang kegiatan Road Kings, distribusi narkoba, pencucian uang, mungkin lebih buruk. Sheriff Taylor mungkin enggan untuk menantang mereka, tetapi saya memiliki kontak yang mengkonfirmasi bahwa mereka lebih berbahaya daripada yang terlihat." James mengamatinya dengan rasa ingin tahu yang meningkat. "Untuk seorang guru kelas 2, Anda tampaknya sangat terinformasi tentang organisasi kriminal. Seketika ada sesuatu, ketidaknyamanan mungkin, atau kehati-hatian, melintasi wajahnya. Saya peduli tentang kesejahteraan siswa saya, dan Sophie itu istimewa." Sore harinya, saat bekerja di bawah bui kuno milik Nyonya Abernathy, James mendengar pintu bengkel terbuka. Dia meluncur keluar dari bawah mobil untuk menemukan Sheriff Taylor berdiri dengan canggung di dekat bangku alat, topi di tangan. "Punya waktu sebentar, Miller?" "Tergantung untuk apa?" jawab James sambil menyeka minyak dari tangannya. Mendapat beberapa keluhan tentang insiden di acara penggalangan dana sekolah tadi malam. Mata Taylor tidak sepenuhnya bertemu dengannya. "Sepertinya ada konfrontasi antara Anda dan Derek Harrison." "Dia mengancam putriku," kata James datar. Taylor menghela napas. "Dengar, aku mengerti kekhawatiranmu, tetapi Road Kings membawa banyak bisnis ke Riverdale. Hal terakhir yang kita butuhkan adalah meningkatnya ketegangan. Jadi kamu di sini untuk memperingatkanku. Itu saja?" James merasakan dingin yang familiar menetap di dadanya. Biarkan Harrison dan para preman melakukan apapun yang mereka inginkan karena mereka menghabiskan uang di kota. "Aku di sini memintamu untuk menjadi pintar," balas Taylor. "Kamu punya putri cacat untuk dipikirkan. Jangan membuat gelombang yang mungkin kembali padanya." Setelah Sheriff pergi, James duduk dengan berat di atas bangku kerja. Implikasinya jelas, tidak akan ada perlindungan resmi untuk Sophie jika Road Kings memutuskan untuk mewujudkan ancaman Derek. Kesadaran itu menetap seperti batu di perutnya. Mereka sendirian. Sementara itu, di seberang kota, Sophie menghadapi perhitungan sendiri. Ditinggalkan sendirian sejenak ketika Nona Henderson dipanggil ke kantor, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh sekelompok siswa kelas 4 yang dipimpin oleh seorang anak laki-laki bernama Trevor. "Ayahku bilang anjingmu menyerang Tuan Harrison," Trevor mengumumkan dengan keras. "Dia bilang hewan berbahaya harus dimusnahkan." Sophie mencengkeram mejanya dengan erat. "Max tidak menyerang siapapun, dia melindungiku." "Dari apa? Hantu?" Trevor tertawa. "Ayahku bilang ayahmu gila. Dia bilang dia kembali dari perang dengan gangguan di kepalanya." Sophie merasakan panas membara di pipinya. "Tarik kembali. Atau apa? Kamu akan menabrakku dengan kursi rodamu?" Tawa anak-anak lain menyengat lebih buruk daripada kata-kata itu sendiri. Dari seberang kelas, Max mengangkat kepalanya, menilai situasi dengan presisi yang diperhitungkan, meskipun dia tidak bergerak untuk campur tangan. Perhatiannya yang terfokus menyebabkan Trevor terdiam di tengah ejekan, tiba-tiba teringat akan penampilan malam sebelumnya. Bocah itu mundur, menggumam, aneh dengan anjing anehnya, cukup keras agar Sophie bisa mendengar. Saat Sophie mengerjapkan air matanya, dia memperhatikan Jack Harrison mengawasi dari lorong.
Tidak seperti yang lain, ekspresinya tidak mengandung ejekan, hanya pengertian menghantui yang aneh yang membuatnya bertanya-tanya untuk pertama kalinya apa yang terjadi di rumah tangga Harrison ketika pintu tertutup dan suara merendah. Ketika mata mereka bertemu, Jack tidak memalingkan muka. Sebaliknya, dia mengucapkan dua kata yang benar-benar mengejutkannya, "Maafkan aku." 3 minggu setelah insiden acara penggalangan dana, Sophie menunggu di dekat pohon oak tua di sudut terjauh taman bermain. Dia memeriksa jam tangannya, hadiah dari ayahnya pada ulang tahun terakhirnya dengan wajah ekstra besar yang bisa dia baca dengan mudah, dan melirik sekeliling dengan gugup. Max duduk waspada di samping kursi rodanya, telinganya berkedut mendengar setiap suara. Tempat terpencil ini, yang sebagian tersembunyi oleh gudang pemeliharaan, telah menjadi tempat pertemuan mereka, sebuah rahasia yang dijaga Sophie dengan sengit. "Kamu datang?" katanya saat Jack menyelinap di sekitar sudut gedung, tangannya dimasukkan jauh ke dalam saku jaketnya. Terlepas dari sore yang menghangat, dia masih mengenakan lengan panjang, ujungnya ditarik ke bawah untuk menutupi pergelangan tangannya. "Sudah kubilang, kan?" Suara Jack membawa pembelaan abadi dari seorang anak yang terbiasa dengan tuduhan, tetapi melembut saat dia mendekat. Dia menjaga jarak yang sopan dari Max, setelah belajar melalui pertemuan rahasia mereka bahwa sementara anjing itu mentolerir kehadirannya, gerakan tiba-tiba tidak bijaksana. "Apa kamu membawanya?" Sophie meraih ke dalam ranselnya dan mengeluarkan buku saku usang. Ini tentang seorang anak laki-laki yang menemukan serigala di hutan. "Ibuku dulu membacakannya untukku." Dia ragu-ragu sebelum mengulurkannya. "Kamu harus berjanji untuk menjaganya." Jack menerima buku itu dengan rasa hormat yang tak terduga, menjalankan jarinya di atas sampul yang kusut. "Aku akan menjaganya. Aku tidak punya banyak buku di rumah." Dia duduk di atas rumput sambil mengawasi Max dengan penglihatan perifernya. "Kakakku suka membaca." Ini adalah informasi baru. Jack jarang menyebutkan kehidupannya sebelum Riverdale. "Aku tidak tahu kamu punya saudara perempuan." Bayangan melintas di wajah Jack. "Aku tidak punya lagi." Dia memetik rumput di sampingnya, menghindari mata Sophie. "Namanya Emily. Dia berusia 9 tahun ketika dia meninggal tahun lalu. Itu sebabnya kami pindah ke sini. Ayah bilang kami butuh awal yang baru." Suaranya semakin pelan. "Dia menderita cerebral palsy, menggunakan kursi roda sepertimu." Napas Sophie tiba-tiba tercekat. Permusuhan awal Jack diikuti oleh perubahan hati yang tiba-tiba masuk akal dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh interpretasi orang dewasa tentang perilaku bullying. "Aku turut berduka," katanya dengan tenang. "Anak-anak di sekolah lama kami sangat buruk padanya." Jack terus bercerita, seolah kata-kata itu sudah lama ia tahan. Ia mengejek Sophie, mencuri barang-barangnya, mendorong kursinya saat guru tidak melihat. "Aku mencoba melindunginya, tapi aku tidak bisa selalu ada di sana." Tangannya mengepal. Suatu hari, dia mengambil banyak pil ibuku. Ayah menemukannya, tapi sudah terlambat. Max, merasakan perubahan emosi, mendekat ke Sophie, menempatkan tubuhnya di antara Sophie dan Jack, bukan dengan agresif, tapi melindungi, seperti yang sudah dilatihnya untuk dilakukan saat orang yang ia jaga mengalami kesulitan. "Tidak apa-apa, Max," bisik Sophie, meletakkan tangannya di kepala Max sebelum berbicara lagi kepada Jack. "Apa karena itu kamu bersikap jahat padaku awalnya? Karena aku mengingatkanmu padanya?" Jack mengangguk sedih. "Saat aku melihatmu pertama kali dengan kursi roda dan rambutmu yang dikepang. Emily juga menata rambutnya seperti itu. Aku jadi sangat marah, bukan padamu, tapi pada semuanya, pada anak-anak yang menyakitinya, pada diriku sendiri karena tidak menghentikannya." Ia mendongak, matanya merah tapi kering. "Lalu aku melihat bagaimana kamu membela diri, bagaimana kamu tidak takut." "Emily selalu takut." "Aku juga takut, aku Sophie." Tapi Max membantu. Dia membuatku berani. Jack memandang anjing gembala Jerman itu dengan hormat yang baru. Dia tidak seperti anjing pelayan lainnya, kan? Cara dia bergerak malam itu di acara penggalangan dana, itu seperti melihat anjing K9 polisi di TV. Sophie melihat sekeliling sebelum membungkuk ke depan. "Bisa jaga rahasia?" "Max dulunya adalah anjing polisi sebelum dia tinggal bersama kami. Itu sebabnya dia bertingkah berbeda kadang-kadang. Ayah bilang dia masih ingat pelatihannya." "Oh," Jack menarik napas, menatap Max dengan penghargaan baru. "Itu sebenarnya sangat keren."
Persahabatan tak biasa mereka terus berkembang selama beberapa minggu berikutnya, dilakukan secara diam-diam saat jam istirahat dan setelah sekolah. Sophie berbagi buku dan cerita tentang ibunya. Jack membawakan Sophie harta kecil. Ia menemukan batu-batu menarik, sehelai bulu sempurna, bunga liar yang dengan hati-hati ia tekan di antara halaman buku yang Sophie pinjamkan padanya. Apa yang sebenarnya mereka tukar, meskipun tak satu pun dari mereka bisa mengungkapkannya, adalah pemahaman, empati khusus yang ada di antara anak-anak yang telah mengalami kehilangan dan keterasingan di luar usia mereka. James menemukan persahabatan mereka pada hari Kamis hujan di bulan Oktober. Ia tiba lebih awal untuk menjemput Sophie, berharap bisa menghindari hujan deras sore yang mengancam sepanjang hari. Ketika Sophie tidak menunggu di tempat biasa mereka di depan pintu masuk, kekhawatiran membawanya berkeliling gedung ke taman bermain, di mana ia menemukan mereka meringkuk di bawah perlindungan pohon ek yang minim. Jack memegangi jaketnya di atas kepala Sophie agar Sophie tidak kehujanan, sambil tertawa tentang sesuatu yang hanya mereka berdua mengerti. "Sophie?" James memanggil, kebingungan terlihat jelas dalam suaranya. Kepala anak-anak itu tersentak, ekspresi mereka berubah dari riang menjadi bersalah dalam sekejap. "Ayah," seru Sophie. "Ayah datang terlalu cepat." "Ada apa ini?" James mendekat dengan hati-hati, menatap Jack dengan kecurigaan yang kentara, sementara Max tampak tidak khawatir dengan kehadiran anak laki-laki itu. James ingat dengan jelas ejekan yang telah diderita Sophie. "Jack hanya menunjukkan buku komik barunya padaku," Sophie menjelaskan dengan cepat. "Kami sedang menunggu hujan reda." James mengamati anak laki-laki yang berdiri dengan canggung di hadapannya, sama sekali tidak terlihat seperti replika mini Derek Harrison yang sombong seperti yang ia bayangkan berdasarkan cerita Sophie sebelumnya. Anak ini tampak lebih kecil, agak membungkuk, seolah mengharapkan pukulan. "Kamu anak Harrison?" kata James datar. Jack tersentak mendengar identifikasi itu. "Iya, Tuan," jawabnya, menunduk. "Jack teman saya, Ayah," Sophie menyela dengan tegas. "Dia baik padaku." Perjalanan pulang terasa sangat sunyi, obrolan khas Sophie tidak ada karena Sophie menatap keluar jendela. Baru setelah mereka tiba di rumah dan Sophie duduk di meja dapur dengan pekerjaan rumahnya, James membahas topik itu lagi. "Sudah berapa lama kamu berteman dengan Jack Harrison?" tanyanya, menjaga nadanya tetap netral sambil menyiapkan makan malam. Pensil Sophie berhenti di atas lembar kerja matematikanya. "Sudah lama, akunya, sejak setelah acara penggalangan dana." "Itu perubahan yang cukup besar dari apa yang kamu ceritakan sebelumnya tentang dia yang mengganggumu." "Dia berhenti," kata Sophie sederhana. "Dia meminta maaf." Ia ragu-ragu sebelum menambahkan, dia punya saudara perempuan yang juga menggunakan kursi roda. "Dia meninggal." James mencerna informasi ini, pisau di tangannya terhenti di atas talenan. "Sophie, ayah khawatir kamu berteman dengan putra Derek Harrison. Pria itu berbahaya." Jack tidak seperti ayahnya, Sophie bersikeras, suaranya meninggi dengan semangat yang jarang James dengar dari putrinya yang biasanya tenang. "Dia berbeda. Dia baik padaku saat tidak ada orang lain yang baik." Implikasi dari pernyataan terakhir itu menghantam James seperti pukulan fisik. "Apa maksudmu? Apa anak-anak lain masih membuatmu kesulitan?" Sophie mengangkat bahu, tiba-tiba tertarik pada bentuk-bentuk geometris di lembar kerjanya. "Kadang-kadang. Tidak saat Jack ada di dekatku." Dia menyuruh mereka berhenti. James meletakkan pisau dan berlutut di samping kursi roda Sophie, mensejajarkan dirinya dengan matanya. "Kenapa kamu tidak memberitahu ayah?" "Ayah terlalu banyak khawatir," jawab Sophie dengan kejujuran seorang anak yang menghancurkan hati. "Aku melihat ayah di malam hari, saat ayah tidak bisa tidur, saat ayah gemetar. Aku tidak ingin memperburuknya." Di malam hari, setelah Sophie tertidur, James duduk di beranda dengan Max berbaring dengan waspada di kakinya. Telinga anjing itu terangkat mendengar suara dari kegelapan, tetapi ia segera rileks, sebagai tanggapan terhadap kehadiran yang familiar daripada ancaman. James menunggu sampai Ellen Henderson muncul dari bayangan pohon maple yang berjejer di halaman depannya. "Kebanyakan orang akan menelepon dulu," komentarnya saat Ellen menaiki tangga untuk bergabung dengannya. "Aku melihat lampumu masih menyala," jawab Ellen, meskipun mereka berdua tahu bahwa itu bukan penjelasan untuk kunjungannya yang tak terduga. "Kita perlu berbicara tentang Sophie." Sepertinya Sophie menjadi tema hari ini, James menunjuk kursi kosong di sebelahnya. "Ada apa dengannya?" Ellen duduk, menepuk kepala Max dengan keakraban yang membuat James merasa aneh untuk seseorang yang bukan pawangnya.
Aku melihat dia menghabiskan waktu dengan Jack Harrison. Aku khawatir. Selamat bergabung, kata James, meskipun tampaknya dia telah melindunginya dari anak-anak lain. Apakah kamu tahu dia masih dibully? Anak-anak bisa kejam tentang perbedaan yang tidak mereka pahami, jawab Ellen, tapi bukan itu alasan aku di sini. Ia membungkuk ke depan, ekspresinya mengintensifkan kekhawatiran James. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang Max. Bahwa dia adalah anjing ke-9 polisi? Aku tahu. Itu sebabnya aku secara khusus memintanya ketika kami mencari anjing pelayan untuk Sophie, bahwa pelatihan perlindungannya adalah manfaat tambahan mengingat keadaan kami. Ellen tampak terkejut. Kamu tahu tentang latar belakangnya? Aku menjadikannya urusanku untuk mengetahuinya, jawab James. Apa yang membuatku penasaran adalah bagaimana kamu tampak begitu akrab dengannya. Dia biasanya tidak mendekati orang asing seperti dia mendekatimu. Ellen terdiam beberapa saat, tangannya masih bertumpu di kepala Max. Sebelum aku menjadi guru, aku bekerja dengan Departemen Kepolisian Riverdale, bukan sebagai petugas, sebagai penghubung pelatihan K9 sipil. Aku membantu melatih Max dan beberapa anjing lain dalam program itu. James bersandar, potongan-potongan teka-teki jatuh pada tempatnya. Itu menjelaskan beberapa hal, seperti mengapa kamu turun tangan begitu efektif di acara penggalangan dana dan mengapa kamu begitu tertarik pada Sophie. Ia mempelajarinya dengan cermat. Tapi tidak mengapa kamu menjadi guru sekolah dasar sesudahnya. Sepertinya perubahan karir yang cukup besar. Hidup mengambil belokan yang tak terduga, jawab Ellen, pandangannya beralih ke kegelapan di luar lampu beranda. Tapi kita keluar dari topik. Road Kings menjadi lebih agresif di kota. Ada insiden tadi malam di toko serba ada di Maple. Pemiliknya dipukuli setelah menolak membayar perlindungan. Derek Harrison terlibat secara pribadi. Apakah itu sebabnya Sheriff Taylor tidak membalas panggilanku? Tanya James pahit. Terlalu sibuk memalingkan muka. Taylor berkompromi, Ellen membenarkan. Dia telah menerima sumbangan besar untuk dana pemilihan ulangnya dari bisnis yang terhubung dengan Road Kings. Dia tidak akan membantumu jika Harrison memutuskan untuk menindaklanjuti ancamannya. Kenapa kamu memberitahuku ini? Ekspresi Ellen melembut saat ia melihat ke arah jendela kamar Sophie. Karena gadis kecil itu sudah cukup menderita dan karena Max adalah salah satu anjing ke-9 terbaik yang pernah kulatih. Dia pantas pensiun dengan tenang, tidak ditarik kembali ke dalam konflik. Setelah Ellen pergi, James duduk sendirian dengan pikirannya dengan kehadiran Max yang mantap di sampingnya. Anjing itu datang kepada mereka melalui serangkaian koneksi yang tidak biasa. Seorang teman dari seorang teman yang bekerja dengan hewan pelayan dan telah menyebutkan kandidat yang sangat luar biasa dengan pelatihan perlindungan. James berasumsi itu adalah waktu yang tepat, tetapi sekarang ia bertanya-tanya apakah Helen Henderson telah menarik tali di belakang layar untuk menempatkan Max secara khusus dengan Sophie. Keesokan paginya, sebelum mengantar Sophie ke sekolah, James memutuskan sudah waktunya untuk lebih jujur di antara mereka. Saat mereka sarapan, ia membahas topik itu dengan hati-hati. Sophie, ayah perlu menceritakan sesuatu yang penting tentang Max. Sophie mendongak dari sereal, langsung waspada. Apakah dia sakit? Tidak, tidak seperti itu, James meyakinkannya. Ini tentang latar belakangnya sebelum dia datang kepada kita. Aku tahu kamu mengerti bahwa dia adalah anjing polisi, tetapi ada lebih banyak cerita di baliknya. Selama setengah jam berikutnya, James menjelaskan sebanyak yang pantas diketahui Sophie, bagaimana Max telah menjadi salah satu petugas K9 paling berprestasi dari Departemen Kepolisian Riverdale, yang berspesialisasi dalam penangkapan dan perlindungan kriminal. Bagaimana ia ditembak selama penggerbekan narkoba, peluru itu mengenai kaki belakangnya dan membuatnya pensiun dini. Bagaimana Nona Henderson sebenarnya telah membantunya melatih bertahun-tahun sebelum menjadi guru Sophie. Sophie menyerap informasi ini dengan perhatian sungguh-sungguh, mengajukan pertanyaan sesekali yang mengungkapkan bahwa pemahamannya lebih dalam dari yang James antisipasi. Apakah itu sebabnya dia selalu memeriksa rumah saat kita pulang dan mengapa dia tidur menghadap pintu? Ya, James mengangguk. Itu adalah perilaku protektif dari pelatihan polisinya. Dia masih mengawasi ancaman bahkan dalam masa pensiunnya. Tangan kecil Sophie terulur untuk membelai bulu Max. Dia bukan anjing pelayan pertamaku, kan ayah? Pertanyaan itu mengejutkan James. Apa yang membuatmu berkata begitu? Kadang-kadang aku bermimpi tentang anjing lain, yang berwarna keemasan kecil. Aku pikir dia menarik kursi rodaku menaiki bukit dan aku tertawa. Alis Sophie berkerut.
Tapi kemudian mimpi itu selalu berubah dan ada suara keras dan dia menggonggong sangat keras dan aku bangun dengan ketakutan. James merasakan dadanya sesak. Ia berharap Sophie masih cukup muda untuk melupakan bahwa trauma telah mengaburkan ingatan-ingatan itu di luar pengenalan. Namanya Luna, katanya pelan. Dia adalah anjing pelayan pertamamu tepat setelah kecelakaan itu. Dia masih dalam pelatihan, tidak berpengalaman seperti Max. Apa yang terjadi padanya? Mata Sophie membelalak, sudah berlinang air mata saat fragmen ingatan mulai menyusun kembali diri mereka sendiri. James memindahkan kursinya lebih dekat, memegang tangan kecil Sophie di tangannya. Ada insiden sekitar setahun setelah kecelakaanmu. Kami berada di taman dan sebuah truk pengiriman kehilangan kendali di bukit di atas taman bermain dan pengemudinya mengalami serangan jantung. Truk itu mengarah langsung ke area tempat kamu bermain. Ia menelan ludah. Luna menarik kursi rodamu keluar dari jalan. Dia menyelamatkan hidupmu, Sophie, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri tepat waktu. Air mata Sophie jatuh dengan bebas. Jadi dia meninggal, menyelamatkanku. Tapi kenapa ayah tidak memberitahuku? Kamu masih sangat muda dan sudah berurusan dengan begitu banyak trauma dari kecelakaan itu, dari kehilangan ibumu? Terapis berpikir yang terbaik adalah tidak memperkuat ingatan itu, untuk membiarkannya memudar. James menyeka air mata dari pipinya. Maafkan ayah, sayang, seharusnya ayah memberitahumu lebih cepat. Sophie membungkuk ke depan untuk menyembunyikan wajahnya di leher Max, bahu kecilnya bergetar. Anjing gembala Jerman itu tetap diam sempurna, membiarkannya mendapatkan kenyamanan dari kehadirannya yang kokoh. Ketika ia akhirnya mendongak, matanya merah tetapi penuh tekad. Luna berani, katanya. Seperti Max yang berani, seperti ibu yang berani. James merasakan gelombang kebanggaan melalui kesedihannya. Putrinya, yang belum berusia 8 tahun, telah menanggung lebih banyak kehilangan daripada kebanyakan orang dewasa, namun masih menemukan kekuatan untuk menghormati keberanian daripada menyerah pada kesedihan. Ya, ia setuju dengan lembut, persis seperti itu. Saat ketegangan di Riverdale terus meningkat, kehadiran Road Kings menjadi semakin menindas. Grafiti baru muncul di etalase toko yang menolak layanan mereka. Prosesi sepeda motor tengah malam mengganggu tidur, dan bisikan-bisikan tentang intimidasi menyebar melalui kedai kopi dan lorong-lorong toko kelontong. James memperhatikan bisnis-bisnis tertentu menampilkan stiker kecil dengan logo Road Kings di jendela mereka, pengakuan diam-diam atas pembayaran perlindungan yang dilakukan atau layanan yang diberikan. Pada suatu hari Sabtu yang hangat di akhir Oktober, James membawa Sophie ke Thompson's Hardware untuk membeli bahan-bahan untuk mempersiapkan rumah mereka untuk musim dingin. Saat mereka mendekati pintu masuk, Sophie tiba-tiba menegang di kursi rodanya. Ayah, bisiknya dengan mendesak, lihat seberang jalan. Derek Harrison dan 3 Road Kings telah mengepung Tuan Grayson, apoteker tua yang keluarganya telah mengoperasikan Riverdale Drug selama 3 generasi. Meskipun mereka tidak dapat mendengar percakapan itu, postur mengancam para pengendara motor dan kesusahan yang jelas dari Tuan Grayson menceritakan kisah yang cukup jelas. Tunggu di sini, instruksi James, memposisikan kursi roda Sophie di dekat pintu masuk toko tempat petugas remaja Thompson dapat mengawasinya. Max, temani Sophie. Ayah, jangan, mohon Sophie. Tetapi James sudah menyeberang jalan, naluri protektifnya mengesampingkan kehati-hatian. Semuanya baik-baik saja di sini, Tuan Grayson, tanya James, berhenti beberapa kaki dari konfrontasi itu. Apoteker tua itu tampak lega dan ketakutan pada saat yang bersamaan atas interupsi itu. Hanya perselisihan bisnis, James, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Derek berbalik perlahan, senyum buas menyebar di wajahnya. Nah, jika bukan pahlawan mekanik yang mencampuri urusan yang bukan miliknya. Lagi. Para Road Kings lainnya bergeser untuk menciptakan lingkaran longgar di sekitar James, menghalangi jalan mundur yang mudah. Kamu tidak pernah belajar, Miller. Aku belajar banyak, jawab James dengan tenang, seperti bagaimana pria sejati tidak mengintimidasi orang tua atau mengancam gadis kecil yang tidak memiliki banyak sosok ayah saat tumbuh dewasa. Senyum Derek menghilang. Omong kosong dari seorang pria yang tangannya terlalu gemetar untuk memegang kunci pas akhir-akhir ini. Bagaimana PTSD memperlakukanmu, nak? Masih melompat karena bayangan? Masih menangis dalam tidurmu? Kata-kata itu tepat sasaran, tetapi James telah belajar menyerap pukulan seperti itu tanpa menunjukkan kerusakan. Tuan Grayson, mengapa kamu tidak kembali ke dalam? Aku pikir pelangganmu membutuhkanmu. Apoteker itu ragu-ragu hanya sebentar sebelum menyelinap pergi, melirik James dengan penuh terima kasih.
Setelah ia aman di dalam tokonya, James berbalik menghadap Derek. "Urusanmu di sini sudah selesai." "Urusanku baru saja dimulai," jawab Derek, melangkah mendekat, "dan itu termasuk mengajarimu apa yang terjadi ketika kamu ikut campur dalam urusan Road Kings." Ia mengangguk ke teman-temannya. "Mari kita tunjukkan pada mekanik apa yang terjadi pada para pahlawan di Riverdale." Pukulan pertama mengenai James di tulang rusuk, mengirimkan sengatan rasa sakit melalui sisinya. Ia terhuyung tetapi tetap tegak. Naluri tempur dari hari-hari militernya muncul melalui kabut kepanikan yang mengancam akan menguasainya. Ia memblokir serangan kedua, membalas dengan pukulan tepat yang membuat salah satu Road Kings tersandung ke belakang. Pria ketiga meraih James dari belakang, menjepit lengannya. "Ayah!" Suara ketakutan Sophie memotong keributan itu. Sophie telah memutar kursi rodanya menyeberang jalan meskipun ada instruksinya. Dengan Max di sisinya, posturnya kaku dengan perhatian yang waspada. "Sophie, kembali!" teriak James, berjuang melawan cengkeraman itu. Derek berbalik menghadap Sophie, ekspresinya menghitung. "Nah, lihat siapa yang datang untuk menonton." Mungkin dia perlu belajar apa yang terjadi ketika ayah bermain pahlawan. Saat Derek mengambil satu langkah ke arah Sophie, Max berubah. Pergeseran itu begitu cepat, begitu lengkap sehingga seolah-olah hewan yang berbeda sekarang berdiri di tempat anjing pelayan itu, giginya menyeringai tanpa suara, tubuhnya diturunkan ke posisi yang tak salah lagi dari seorang perwira K9 yang bersiap untuk menghadapi ancaman. Perubahan itu begitu jelas sehingga Derek membeku di tengah langkah, tiba-tiba tidak yakin. "Panggil anjingmu kembali, Miller," ia memperingatkan, meskipun suaranya kehilangan kesombongannya. "Dia bukan anjingku," jawab James, masih berjuang dalam cengkeraman penawannya. "Dia milik Sophie dan dia secara khusus dilatih untuk melindunginya dari ancaman." Ia menatap mata Derek dengan mantap. "Apakah kamu mengancam seorang gadis 7 tahun di kursi roda, Harrison?" Di siang bolong, dengan saksi. Derek melirik sekeliling, tiba-tiba menyadari wajah-wajah yang menonton dari etalase toko dan mobil-mobil yang lewat. Tanpa perlindungan malam atau lokasi terpencil, taktik intimidasi Road Kings tampak kurang seperti kekuasaan dan lebih seperti intimidasi sederhana. "Ini belum selesai," gumamnya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk melepaskan James. Saat para pengendara motor menaiki sepeda motor mereka, Derek menunjuk James. "Awas, Miller, dan anak-anakmu." Pandangannya beralih ke Max, yang tetap dalam posisi melindungi di depan Sophie. "Anjing itu tidak akan selalu ada untuk menyelamatkanmu." Konfrontasi itu menandai eskalasi berbahaya, menarik garis pertempuran yang jelas melalui Riverdale. Beberapa penduduk mulai berbicara menentang pengaruh Road Kings yang semakin besar sementara yang lain, didorong oleh ketakutan atau kepentingan finansial, membela kehadiran mereka sebagai pendukung komunitas yang disalahpahami. Perpecahan itu terjadi di pertemuan balai kota, surat-surat ke surat kabar lokal, dan argumen sengit di tempat-tempat berkumpul yang sebelumnya ramah. Akan tetapi, apa yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun adalah bagaimana konflik itu akan mengungkap rahasia yang terkubur dalam-dalam, menyingkap hubungan antara tragedi masa lalu dan bahaya masa kini yang akan mengguncang Riverdale hingga fondasinya dan menempatkan Sophie secara langsung di garis bidik seorang pria yang tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Bulan November membawa embun beku lebih awal ke Riverdale, melapisi taman bermain sekolah dasar dengan lapisan tipis putih yang berderit di bawah kursi roda Sophie saat ia berjalan menuju pintu masuk kafetaria. Max berjalan tanpa suara di sampingnya, napasnya menciptakan awan kecil di udara dingin. Sejak konfrontasi di luar Thamesnes Hardware 3 minggu sebelumnya, James telah mempertimbangkan untuk menyuruh Sophie tetap di rumah dari sekolah, tetapi desakannya yang tenang bahwa bersembunyi hanya akan memperburuk keadaan akhirnya meyakinkannya. Ia telah mengatur dengan kepala sekolah dosen untuk memiliki anggota fakultas yang mengantar Sophie antar kelas, tindakan pencegahan yang membuat Sophie malu dan meyakinkannya. Akan tetapi, hari ini pengawalnya, guru musik muda Tuan Kale, telah dipanggil untuk menanggapi insiden di gimnasium, meninggalkan Sophie sendirian sejenak di halaman samping yang menghubungkan gedung utama ke kafetaria. Ia meningkatkan kecepatannya, rasa dingin meresap melalui sarung tangannya saat ia mendorong rodanya melintasi beton beku. "Hei, gadis kursi roda." Ejekan yang familiar datang dari Trevor, yang telah muncul dari belakang tempat sampah daur ulang dengan 2 siswa kelas 4 lainnya. "Di mana pengawal gurumu? Apa dia lelah menjaga orang cacat?" Sophie terus bergerak, terpaku pada pintu kafetaria, hanya 30 meter di depan. Max mendekat ke kursinya, perhatiannya terbagi antara anak-anak laki-laki yang mendekat dan tujuan mereka. "Aku sedang berbicara denganmu." Trevor melangkah langsung ke jalannya, memaksa Sophie berhenti tiba-tiba.
Ayahku bilang ayahmu menyebabkan masalah bagi seluruh kota. Bilang bisnis menderita karena dia tidak mau mengurus urusannya sendiri. Tolong minggir, kata Sophie pelan, suaranya tenang meskipun rasa takut berkibar di dadanya. Aku harus pergi makan siang. Trevor tertawa, melihat ke teman-temannya untuk mendapatkan persetujuan atau apapun. Kamu akan menabrakku? Kamu akan menyuruh anjingmu menyerangku seperti ayahmu yang gila lakukan pada Tuan Harrison. Dia tidak suka kata itu, datang suara baru. Jack melangkah keluar dari pintu kafetaria, wajahnya mengeras yang membuatnya tampak jauh lebih tua dari 12 tahun. Dan kamu perlu mundur, Trevor. Atau apa? Trevor mencibir, meskipun ia mundur setengah langkah dari kursi roda Sophie. Kamu akan memberitahu ayahmu yang pengendara motor tentangku? Semua orang tahu dia pengganggu terbesar di kota. Sesuatu yang berbahaya muncul di mata Jack. Tinggalkan dia sendiri. Peringatan terakhir. Trevor, didorong oleh kehadiran teman-temannya, mengulurkan tangan dan mendorong kursi roda Sophie. Gerakan tiba-tiba itu mengirimkan salah satu roda ke tepi jalan beton, memiringkannya dengan berbahaya ke arah selokan drainase dangkal yang dipenuhi lumpur yang setengah beku. Sophie berteriak, meraih sandaran tangan untuk menstabilkan dirinya. Apa yang terjadi selanjutnya terjadi begitu cepat sehingga laporan selanjutnya akan berbeda secara signifikan. Jack menerjang Trevor dengan teriakan marah, menjatuhkan anak laki-laki yang lebih besar itu ke tanah. Max bergerak dengan presisi profesional, memposisikan dirinya untuk menstabilkan kursi roda Sophie yang miring sambil secara bersamaan menempatkan tubuhnya di antara Sophie dan anak laki-laki yang berkelahi. Teman Trevor berdiri membeku karena terkejut saat Jack mendaratkan pukulan demi pukulan, amarahnya tampaknya tak terhentikan. Jack, berhenti, seru Sophie, ngeri dengan kekerasan yang terjadi di hadapannya. Max, bantu. Anjing gembala Jerman itu memberikan gonggongan pendek dan tajam, bukan peringatan anjing pelayan, tetapi nada perintah K9 polisi. Suara itu begitu berwibawa sehingga keempat anak laki-laki itu langsung membeku. Jack berguling dari Trevor, yang hidungnya berdarah deras ke jaketnya. Apa-apaan yang terjadi di sini? Suara kepala sekolah dosen memotong kesunyian yang terpana saat ia berjalan melintasi halaman, diikuti dengan cermat oleh Nona Anderson yang segera bergerak untuk memeriksa kursi roda Sophie. Sophie, pergi ke kamarmu dengan mereka, minta Henderson, perintahnya dengan suara yang tidak memberi ruang untuk berdebat. Bawa Max bersamamu, kunci pintunya dan jangan membukanya kecuali kamu mendengar suaraku. Ayah, Sophie memulai, matanya melebar ketakutan. Sekarang, Sophie, kata James dengan tegas, meskipun dia melembutkannya dengan cepat berlutut untuk mencium dahinya. Semuanya akan baik-baik saja, aku janji. Ellen tidak membuang waktu dengan jaminan, sudah memindahkan kursi roda Sophie menuju lorong. Ayo, sayang, ayahmu tahu apa yang dia lakukan. Yang mengejutkan James, Max tidak segera mengikuti mereka. Sebaliknya, gembala Jerman itu mengambil posisi di dekat pintu depan, tubuhnya kaku karena kewaspadaan, menunggu perintah. Pelatihan anjing itu menegaskan dirinya sendiri. Dalam menghadapi bahaya yang jelas, menimpa bahkan keterikatannya pada Sophie. Max, James menunjuk dengan tegas ke lorong, lindungi Sophie. Anjing itu ragu-ragu, tampaknya terpecah antara dua keharusan, sebelum akhirnya berbalik untuk mengikuti Sophie dan Ellen. James memperhatikan mereka menghilang ke kamar tidur sebelum mengambil tongkat baseball yang dia simpan di dekat rak mantel dan memposisikan dirinya di belakang pintu depan. Melalui jendela, dia bisa melihat Derek Harrison turun dari sepeda motornya, memberi isyarat kepada teman-temannya untuk menyebar di sekitar rumah. Miller, suara Derek terdengar jelas melalui salju yang turun. Keluar sini dan hadapi aku seperti seorang pria, atau kamu akan bersembunyi di belakang seorang gadis kecil dan anjingnya lagi? James tetap diam, memperhatikan saat dua dari raja jalanan berputar ke arah belakang rumah. Dia tahu konfrontasi itu tak terhindarkan, tetapi setiap menit yang dia tunda adalah 1 menit lebih dekat dengan kedatangan polisi negara bagian yang disebutkan Ellen. Melalui jendela, dia melihat Derek menjadi tidak sabar, memberi isyarat dengan marah kepada pengendara motor yang tersisa. Suara kaca pecah dari dapur memberitahu James bahwa mereka sudah selesai menunggu. Bergerak cepat ke lorong, dia memanggil, tetaplah di kamar Sophie. Sebelum pergi untuk menghadapi para penyusup, dia menemukan dua raja jalanan memanjat melalui jendela yang hancur, sepatu bot menginjak kaca yang pecah. Yang pertama masuk hampir tidak punya waktu untuk menyadari kehadiran James sebelum tongkat baseball terhubung dengan bahunya, membuatnya tersandung kembali ke rekannya dengan lolongan kesakitan. Pria kedua lebih cepat, menunduk di bawah ayunan James berikutnya dan menjegal pinggangnya.
Mereka menabrak meja dapur, membuat kursi-kursi berserakan di atas linoleum. Bertahun-tahun pelatihan militer memberi James keunggulan dalam pertarungan jarak dekat, tetapi dia kalah jumlah karena seorang raja jalanan ketiga sekarang masuk melalui pintu belakang. Sebuah pukulan ke ginjalnya mengirimkan rasa sakit yang membakar melalui sisinya, sesaat melemahkan pertahanannya cukup bagi penyerang aslinya untuk mendaratkan pukulan keras ke rahangnya. James mengecap darah, menggunakan meja dapur untuk menarik dirinya tegak saat orang-orang itu mengelilinginya. Kamu seharusnya tidak mencampuri urusan orang lain, salah satu dari mereka membentak, menyeka darah dari luka di atas matanya di mana James telah terhubung dengan siku. Derek hanya ingin berbicara dengan gadis itu, mengajarinya rasa hormat. Kamu tidak akan mendekati putriku, jawab James, meludahkan darah ke lantai. Pintu depan terbuka kemudian dan Derek Harrison masuk, tubuhnya yang besar memenuhi jalan masuk saat dua raja jalanan lagi mengapitnya. Menemukan keberanianmu, Miller, dia memanggil, lalu berhenti saat dia melihat pemandangan di dapur, memulai pesta tanpa saya, teman-teman. Gangguan sesaat adalah semua yang James butuhkan. Dia menerjang ke depan, mendorong bahunya ke penyerang terdekat, tulang dada, dan mengirim mereka berdua menabrak lemari es. Kepala pria itu membentur peralatan itu dengan retakan yang memuakkan dan dia merosot ke lantai, linglung atau tidak sadarkan diri. James berputar untuk menghadapi yang lain, tetapi pukulan dari belakang, kepalan tangan atau mungkin senjata, mengenai dia di pangkal tengkoraknya. Kakinya menekuk saat kegelapan merayap ke tepi penglihatannya. Ayah, suara ketakutan Sophie memotong kabut rasa sakit. James berjuang untuk fokus, melihat kursi roda putrinya di ujung lorong. Ellen Henderson mencoba menariknya kembali saat Max berdiri melindungi di depan mereka. Kalian berdua menyuruhku untuk tetap di sana, James berhasil mengatakan, mencoba bangkit meskipun ruangan berputar di sekelilingnya. Derek tertawa. Suara itu kosong dari humor yang nyata. Baiklah, lihat siapa yang memutuskan untuk bergabung dengan kita. Justru orang yang ingin saya lihat. Dia melangkahi tubuh James yang berjuang, bergerak menuju lorong. Kau dan aku perlu berbicara tentang menghormati properti orang lain. Gadis kecil, anjingmu melukai salah satu dari orang-orangku di sekolah. Kau tidak bisa membiarkan rasa tidak hormat seperti itu terjadi. Geraman Max memenuhi ruangan, suaranya tidak seperti peringatan hewan peliharaan keluarga, tetapi ancaman stabil dari hewan pelindung terlatih. Derek ragu-ragu di tengah jalan, jelas mengingat pertemuan mereka sebelumnya. Aku tidak akan, Ellen memperingatkan, suaranya stabil, meskipun ketakutan terlihat jelas di matanya. Anjing itu adalah K9 polisi yang terlatih untuk melindungi Sophie dan dia akan menjatuhkanmu jika kamu bergerak lebih dekat. Benarkah? Derek mengeluarkan sesuatu dari dalam jaket kulitnya, sebuah tabung kecil yang James kenali dengan ngeri sebagai semprotan merica. Bahkan anjing terlatih tidak melakukannya dengan baik ketika mereka tidak bisa melihat atau bernapas dengan benar. Tidak. Sophie berteriak, mencoba mendorong dirinya ke depan, tetapi Ellen menahan kursinya dengan kuat. Apa yang terjadi selanjutnya terjadi dengan kecepatan yang membingungkan. Sebuah bayangan bergerak di jendela dapur yang hancur, seseorang di luar bergerak ke posisi. Sebuah batu menabrak jendela ruang tamu, menarik perhatian semua orang sesaat, dan dalam sepersekian detik gangguan itu Derek mengangkat semprotan merica ke arah Max. Gembala Jerman itu meluncur ke depan dengan presisi profesional, menargetkan lengan senjata Derek dengan teknik K9 buku teks. Derek berteriak saat rahang yang kuat mencengkeram pergelangan tangannya, tabung itu jatuh ke lantai tidak terpakai. Dua raja jalanan bergerak untuk membantu pemimpin mereka, satu memegang pisau yang berkilauan di cahaya dapur. Max. Suara Sophie membawa perintah yang melampaui usianya. Pertahankan. Anjing itu melepaskan lengan Derek dan memposisikan dirinya kembali dalam gerakan cair, menghindari serangan pisau sambil menjaga dirinya di antara para penyerang dan Sophie. Tetapi dia adalah seekor anjing melawan banyak lawan dan meskipun pelatihannya, peluangnya sangat besar. Raja jalanan dengan pisau berpura-pura ke kiri sebelum menerjang ke kanan, dan sementara Max menyesuaikan serangan balik, pria kedua memukul dari belakang dengan sepatu bot berat yang mengenai anjing itu di tulang rusuk. Max merintih tetapi mempertahankan posisi defensifnya bahkan ketika pria pertama mendatanginya lagi. James berjuang melewati disorientasinya, berjuang untuk berdiri dengan putus asa untuk membantu Max dan melindungi Sophie. Penglihatannya berenang, tetapi adrenalin mendorong kembali kegelapan yang mengancam akan menguasainya. Dia terhuyung ke depan tepat saat pemegang pisau melakukan upaya lain pada Max. Kali ini bilahnya menemukan tandanya. Max mengeluarkan tangisan tajam yang terdengar hampir seperti manusia dalam rasa sakit dan keterkejutannya. Anjing itu terhuyung tetapi tetap berdiri,
darah menggelapkan bulunya yang coklat dan hitam. Pemandangan hewan yang terluka tampaknya memicu sesuatu yang mendasar dalam diri Derek, yang melonjak ke depan dengan kutukan kemenangan. Tidak begitu tangguh sekarang, ya? Dia mengejek saat Max berjuang untuk mempertahankan sikap pelindungnya, jelas mendukung sisi yang terluka. Teriakan Sophie merobek rumah, suara kesedihan yang begitu murni sehingga sesaat membekukan semua orang di tempatnya. Max, tidak. Anjing itu menoleh ke arahnya dan sesuatu yang mendalam terjadi di antara mereka dan, memahami sebuah janji, meskipun terluka, dia mengumpulkan dirinya untuk satu upaya defensif terakhir. Ketika dia meluncur ke arah Derek, itu dengan setiap ons pelatihan dan naluri melindungi yang dia miliki. Serangan itu mengejutkan Derek, membuatnya tersandung mundur ke teman-temannya. Gigi Max menemukan pijakan di kulit daripada daging, tetapi kekuatan itu cukup untuk menciptakan kekacauan sesaat di antara para penyusup. Itu adalah celah yang dibutuhkan James. Dia terhuyung ke depan, meraih tongkat baseball dari tempatnya jatuh, dan berayun dengan semua kekuatan yang tersisa. Pukulan itu mengenai salah satu raja jalanan tepat di punggung, membuatnya berlutut. James segera memposisikan dirinya kembali untuk ayunan lain, tetapi suara tembakan memecah momen itu dengan memekakan telinga di ruang terbatas rumah. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bernapas. Kemudian Max jatuh ke lantai, bulunya sekarang basah kuyup dengan darah dari luka lama dan baru. Tidak. Tangisan Sophie adalah kesedihan yang mentah dan mendasar. Dia melepaskan diri dari cengkeraman Ellen, mendorong dirinya dengan panik ke arah pelindungnya yang jatuh. Max, tolong, jangan. Derek berdiri terengah-engah, liar, sebuah revolver kecil mencengkeram tangannya yang gemetar. Bahkan dia tampak terkejut dengan peningkatan itu, menatap anjing yang terluka itu dengan sesuatu yang mendekati kengerian. Aku tidak, dia mendatangiku. Dia tergagap seolah baru sekarang menyadari apa yang telah dia lakukan. Suara sirene di kejauhan memecah keheningan yang terpana, beberapa sirene semakin dekat. Para raja jalanan bertukar pandang gugup, keberanian mereka sebelumnya menguap pada prospek konsekuensi hukum untuk apa yang baru saja terjadi. Kita perlu pergi, salah satu dari mereka mendesak Derek. Sekarang? Derek ragu-ragu, melihat dari pistol di tangannya ke pemandangan di depannya. Seorang gadis muda cacat terisak di atas anjingnya yang berdarah, seorang ayah yang gegar otak berjuang untuk tetap sadar, seorang guru yang ketakutan mencoba dengan putus asa untuk menekan luka anjing itu. Untuk sesaat, sesuatu seperti rasa malu melintasi wajahnya. Ini seharusnya tidak, dia memulai. Tetapi pembenaran apapun yang dia cari mati di bibirnya saat lampu biru dan merah menjadi terlihat melalui salju yang turun di luar. Ayo pergi, dia membentak kepada anak buahnya yang tersisa, dan mereka melarikan diri melalui pintu yang rusak ke malam bersalju. Sophie menimang kepala Max di pangkuannya, air mata mengalir di wajahnya saat dia berbisik kepadanya. Tetap bersamaku, tolong tetap bersamaku. Kamu tidak bisa pergi seperti Luna. Tolong, Max. Tangan kecilnya berlumuran darah saat dia mencoba menghibur hewan yang telah memberikan segalanya untuk melindunginya. Ellen bekerja dengan panik untuk menghentikan pendarahan, air matanya sendiri jatuh tanpa suara. James, dia memanggil dengan mendesak, kita perlu membawanya ke dokter hewan segera. Dia kehilangan terlalu banyak darah. James berjuang melalui gegar otaknya, merangkak ke sisi putrinya. Dia akan baik-baik saja, Sophie, dia berjanji, meskipun dia tidak berhak untuk membuat jaminan seperti itu. Kita akan mendapatkan bantuannya. Mata Max, meskipun berawan karena kesakitan, tetap tertuju pada wajah Sophie. Ikatan di antara mereka melampaui hubungan khas antara hewan layanan dan tugas mereka. Ini adalah pengabdian murni, yang ditempa melalui trauma bersama dan perlindungan bersama. Saat mobil polisi pertama berhenti di luar rumah mereka yang hancur, Sophie membungkuk untuk menekan dahinya ke dahi Max. Kamu adalah anjing paling berani di dunia, bisiknya. Tolong jangan tinggalkan aku. Tetapi napas Max menjadi semakin berat, setiap napas mengeluarkan suara basah dan mengkhawatirkan yang bahkan Sophie, semuda dia, kenali sebagai sangat parah. Gembala Jerman telah bertempur dalam pertempuran terakhirnya, melindungi keluarganya, seperti yang telah dia latih untuk dilakukan. Pertama sebagai K9 polisi dan kemudian sebagai penjaga seorang gadis kecil yang telah kehilangan terlalu banyak. Ruang tunggu klinik hewan adalah kontras yang mencolok dengan kekacauan yang telah meletus di rumah Miller. Steril dan tenang, kecuali sesekali dering telepon, itu tidak menawarkan kenyamanan kepada Sophie, yang duduk tak bergerak di kursi rodanya, menatap pintu tertutup tempat staf veteriner telah membawa Max hampir 3 jam sebelumnya. Dia belum mengucapkan sepatah kata pun sejak mereka tiba.
wajah kecilnya membeku dalam ekspresi yang mencerminkan seorang anak yang mempersiapkan diri untuk kehilangan yang menghancurkan lainnya. James duduk di sampingnya, lukanya sendiri sekarang dirawat dengan tergesa-gesa. Perban kupu-kupu menutup luka di dahinya, kantong es menekan pembengkakan di pangkal tengkoraknya. Gegar otak membuat lampu neon sangat terang, tetapi dia menolak untuk menutup matanya, menolak untuk meninggalkan putrinya sendirian dalam jaga malamnya. Ellen Henderson telah melangkah keluar untuk berbicara dengan Sheriff Taylor, yang akhirnya muncul dengan bantuan polisi negara, lama setelah para raja jalanan melarikan diri ke malam. Dr. Vargas, pemilik dan kepala dokter hewan klinik, muncul dari area perawatan masih mengenakan skrab bedah yang diwarnai dengan darah Max. James merasakan Sophie menegang di sampingnya, tangannya menemukan tangannya dan meremas dengan kekuatan yang mengejutkan. Tuan Miller, Dr. Vargas memulai, melepaskan topi bedahnya untuk mengungkap rambut beruban sebelum waktunya. Max telah mengalami luka yang sangat serius. Luka pisau menembus rongga dadanya dan peluru itu pecah di dekat tulang belakangnya. Kami berhasil menstabilkannya untuk saat ini, tapi apa? James bertanya ketika dia ragu-ragu, sudah takut akan jawabannya. Dia membutuhkan perawatan khusus lebih dari yang bisa kami berikan di sini. Pusat bedah hewan terdekat dengan peralatan yang diperlukan ada di Lakeside, sekitar 2 jam perjalanan. Kami dapat mengatur transportasi, tetapi saya harus jujur kepada Anda, peluangnya dijaga sebaik mungkin. Sophie tetap diam, matanya tertuju pada wajah dokter hewan dengan intensitas yang tampaknya secara fisik menahan wanita itu di tempatnya. Biaya untuk tingkat perawatan ini akan sangat besar, lanjut Dr. Vargas dengan lembut. Mengingat situasinya, saya ingin mendiskusikan semua opsi dengan Anda sebelum. Berapapun biayanya, James menyela dengan tegas, lakukan segala yang mungkin. Pintu ke ruang tunggu terbuka dan Ellen masuk dengan Sheriff Taylor menutup di belakang. Sheriff tampak lesu, garis-garis di wajahnya yang lapuk lebih dalam dari biasanya. Seragamnya ditutupi salju dari badai yang semakin deras di luar. Bagaimana keadaannya? Tanya Ellen lembut, bergerak untuk duduk di sisi lain Sophie. Hidup tetapi kritis, jawab James suaranya mantap. Demi Sophie, terlepas dari ketakutan yang mencengkeram hatinya, mereka perlu memindahkannya ke rumah sakit khusus di Lakeside. Sheriff Taylor berdeham dengan tidak nyaman. Miller, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda dan Sophie tentang apa yang terjadi malam ini. Polisi negara telah memasang blokade jalan, tetapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda Harrison atau yang lainnya. James mengangguk lelah. Sophie, sayang, bisakah kamu memberitahu Sheriff Taylor apa yang terjadi? Mata Sophie tetap tertuju pada pintu ruang perawatan. Dia tidak mengakui pertanyaan itu atau memberikan indikasi bahwa dia telah mendengarnya berbicara. Ellen mencondongkan tubuh ke depan dengan cemas, menggores fitur-fiturnya. Sophie, sayang, tidak ada apa-apa, bukan kedipan, bukan anggukan, hanya tatapan beku dan jauh yang sama. Dia belum berbicara sejak. James menelan ludah dengan susah payah, sejak Max ditembak. Dr. Vargas, yang telah berlama-lama di dekatnya, mendekat perlahan. Kedengarannya seperti syok, mungkin mutisme selektif yang dipicu oleh trauma. Sayangnya, saya telah melihat reaksi serupa pada anak-anak setelah menyaksikan kekerasan. Dia berlutut di depan kursi roda Sophie. Sophie, aku akan memeriksanya lagi. Apakah kamu ingin ikut denganku hanya untuk melihatnya? Untuk pertama kalinya sejak tiba di klinik, sesuatu bergeser dalam ekspresi Sophie. Secercah harapan kecil menembus kesedihan yang membeku. Dia memberikan anggukan kecil, hampir tak terlihat. Aku akan segera membawanya kembali, Dr. Vargas meyakinkan James, yang dengan enggan melepaskan tangan putrinya. Begitu mereka menghilang melalui pintu ruang perawatan, Sheriff Taylor mendekat, merendahkan suaranya. Miller, situasi ini telah meningkat melampaui apapun yang saya harapkan. Harrison, menembak seekor anjing pelayan, membobol rumah Anda. Polisi negara memperlakukan ini sebagai masalah kriminal yang serius. Sekarang Anda khawatir, James tidak bisa menahan kepahitan dari suaranya. Setelah mengabaikan setiap tanda peringatan selama berbulan-bulan, Taylor punya keberanian untuk merasa malu. Saya telah membuat kesalahan serius, tetapi ada sesuatu yang Anda berdua perlu ketahui. Dia melirik Ellen, yang mengangguk mendorong. Kami menemukan Jack Harrison sekitar 1 jam yang lalu bersembunyi di rumah perahu tua di tepi danau Riverdale. Dia baik-baik saja, kedinginan dan ketakutan, tetapi secara fisik tidak terluka dan dia membawa sesuatu bersamanya, sesuatu yang penting. Ellen meraih ke dalam saku mantelnya dan mengeluarkan perekam digital kecil. Jack telah mendokumentasikan aktivitas ayahnya selama berminggu-minggu,
percakapan tentang pengiriman narkoba, pemerasan, bahkan serangan yang direncanakan di rumahmu malam ini. Dia merekam semuanya. James menatap perangkat kecil itu, berjuang untuk memproses wahyu ini melalui kabut gegar otaknya. Mengapa dia melakukan itu? Untuk Sophie, kata Ellen sederhana. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa membiarkan apa yang terjadi pada saudara perempuannya terjadi pada orang lain. Dia telah memikul rasa bersalah ini, tanggung jawab ini, sejak Emily meninggal. Saya tidak mengerti, James mengaku. Apa hubungan saudara perempuan Jack dengan Sophie? Ellen dan Sheriff Taylor bertukar pandang yang signifikan sebelum Taylor menghela nafas berat. Emily Harrison tidak hanya meninggal karena bunuh diri setelah dibully, seperti yang mungkin diceritakan Jack kepada Sophie. Ada lebih banyak cerita, sesuatu yang ditutupi Harrison ketika mereka pindah ke Riverdale. Emily dibully, ya, tapi situasinya meningkat menjadi kekerasan fisik. Sekelompok anak mendorong kursi rodanya menuruni bukit curam di belakang sekolah mereka sebagai lelucon. Dia menderita luka parah dan meninggal di rumah sakit 3 hari kemudian. James merasa tidak enak badan saat implikasinya menyelimuti dirinya dan Derek Harrison datang ke Riverdale untuk melarikan diri dari skandal itu. Lebih dari itu, Ellen menambahkan dengan suram, dia datang ke sini karena tuntutan terhadap anak-anak yang terlibat dibatalkan karena usia mereka dan insiden itu dianggap sebagai kecelakaan. Dia telah diliputi amarah dan rasa keadilan yang menyimpang sejak saat itu. Dalam benaknya, sistem mengecewakan Emily, jadi dia akan menciptakan keadilannya sendiri melalui intimidasi dan kekerasan. Itu tidak menjelaskan mengapa dia menargetkan Sophie. James berpendapat bahwa dia tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada putrinya. Dia mewakili segala sesuatu yang mengingatkannya akan kehilangannya, Ellen menjelaskan dengan tenang. Seorang gadis cacat di kursi roda, seusia dengan Emily sekarang dan ketika Jack berteman dengannya, hal yang gagal dia lakukan di kota lama mereka. Derek melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap ingatan putrinya. James berjuang untuk mendamaikan informasi baru ini dengan pria yang telah membobol rumah mereka, yang telah menembak Max tanpa ragu-ragu. Kesedihan tidak membenarkan apa yang telah dia lakukan. Tidak, Taylor setuju, tetapi memahami motivasinya membantu kita memprediksi langkah selanjutnya. Dengan bukti Jack, kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk menjebloskan Harrison ke penjara selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa dia putus asa sekarang dan orang-orang yang putus asa itu berbahaya. Sebelum James dapat menjawab, pintu ruang perawatan terbuka dan Dr. Vargas muncul bersama Sophie. Yang mengejutkan James, ekspresi putrinya telah berubah, meskipun bekas air mata masih membekas di pipinya. Matanya sekarang menyimpan tujuan daripada keterkejutan kosong. Dia ingin kertas dan pena, Dr. Vargas menjelaskan, dia belum berbicara, tetapi dia ingin berkomunikasi. James dengan cepat mengeluarkan buku catatan kecil dan pena dari saku jaketnya. Sophie menerimanya dan mulai menulis dengan konsentrasi yang kuat, tulisan tangannya lebih besar dan kurang hati-hati dari biasanya. Ketika dia selesai, dia mendorong buku catatan itu ke arah Sheriff Taylor. James membaca di atas bahu Sheriff, Max, selamatkan aku, tangkap orang-orang jahat. Jack adalah temanku, dia tidak jahat. Kami akan menangkap mereka, Sophie Taylor meyakinkannya, berlutut sejajar dengannya. Jack aman dan dia telah membantu kami dengan beberapa informasi yang sangat penting. Dia sangat berani, sama seperti kamu dan Max. Sophie mengambil buku catatan itu dan menulis lagi, Max akan mati. Matanya, ketika dia mendongak, dipenuhi dengan ketakutan yang begitu mendalam sehingga membuat hati James hancur. Baru, tidak jika aku bisa melakukan sesuatu untuk itu, datang suara baru dari pintu masuk klinik. Semua mata tertuju pada seorang wanita berusia sekitar 60-an yang berdiri di ambang pintu, salju menutupi mantel bulu unta elegannya. Rambut peraknya disisir menjadi cignon yang rapi dan, meskipun sudah larut malam, riasannya sempurna. Namun, yang paling mencolok adalah otoritas yang tak salah lagi dalam sikapnya. Ini adalah seseorang yang terbiasa memerintah, Margaret Ellen menghela napas. Kejutan terlihat dalam suaranya. Bagaimana Anda? Anda menelepon putra saya, jawab wanita itu, bergerak ke ruang tunggu dengan langkah yang bertujuan. Dia menelepon saya. Dia mendekati Sophie secara langsung, ekspresinya melembut saat dia melihat wajah anak yang berlinang air mata itu. Anda pasti Sophie. Saya Hakim Margaret Henderson. Ellen adalah menantu perempuan saya. James melihat di antara kedua wanita itu dengan bingung menantu perempuan Anda, tetapi saya pikir saya hanyalah seorang guru kelas 2 dengan pengetahuan yang tidak biasa tentang pelatihan K9 polisi, Ellen memberitahu dengan senyum menyesal.
Ini rumit, James, dan aku berutang penjelasan yang sudah lama tertunda padamu. Hakim Henderson menoleh ke Dr. Vargas. Saya telah mengatur agar helikopter medis dari Lakeside Memorial mendarat di tempat parkir belakang Anda dalam waktu sekitar 15 menit. Mereka membawa spesialis trauma hewan di dalamnya. Apakah pasien Anda cukup stabil untuk diangkut? Dr. Vargas tampak tertegun sejenak. Helikopter medis untuk seekor anjing? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Biayanya saja akan. Apakah dia cukup stabil untuk diangkut? Hakim mengulangi dengan tegas. Kenapa? Ya, saya yakin begitu, dengan pemantauan yang tepat. Kalau begitu siapkan dia, tolong. Waktu sangat penting. Hakim Henderson berbalik ke kelompok yang terpana. Saya percaya kita semua memiliki wahyu untuk dibagikan, tetapi mereka dapat menunggu sampai Max menerima perawatan yang dia butuhkan. Saat Dr. Vargas bergegas kembali ke area perawatan, Helen membimbing James dan Sophie ke ruang konsultasi keluarga yang lebih pribadi di luar ruang tunggu utama. Sheriff Taylor permisi untuk berkoordinasi dengan polisi negara bagian, meninggalkan mereka berempat sendirian dengan beban kebenaran yang tak terucapkan yang menggantung di udara. Seharusnya aku memberitahumu segalanya lebih cepat, Ellen memulai begitu mereka duduk, tetapi aku takut membangkitkan kenangan buruk, takut kehilangan kepercayaan Sophie, takut menghadapi rasa bersalahku sendiri. Sophie menatap gurunya dengan saksama, pena melayang di atas buku catatan menunggu, menarik napas dalam-dalam. Sophie, aku bukan hanya penghubung pelatihan K9 sipil. Aku adalah seorang petugas polisi, pawang dan mitra asli Max. Kami bekerja bersama selama 3 tahun sebelum aku meninggalkan kepolisian. James mengerutkan kening, Anda meninggalkan penegakan hukum untuk menjadi seorang guru. Kenapa saya menceritakan ini? Karena kecelakaan yang terjadi 2 tahun lalu, Ellen menjawab, suaranya sedikit bergetar. Dia menatap langsung ke Sophie sekarang, air mata berkumpul di matanya. Kecelakaan yang melibatkan truk pikap merah yang menerobos rambu berhenti di Cedar Street. Pena Sophie jatuh ke lantai, matanya membesar dengan pemahaman yang mulai muncul. Aku mengemudikan mobil lain, Sophie, Ellen berbisik, atau mobil yang bertabrakan dengan kendaraan ibumu hari itu? Wahyu itu menggantung di udara seperti kehadiran fisik, membentuk kembali segala sesuatu yang telah dipahami James dan Sophie tentang 2 tahun terakhir. Tangan Sophie gemetar saat dia mengambil penanya, menulis 4 kata tegas di buku catatan. Anda membunuh ibuku. Air mata Ellen jatuh dengan bebas. Sekarang itu dianggap sebagai kecelakaan. Matahari ada di mataku dan truk pikap menerobos lampu menabrak mobilku dan mengirimkannya ke persimpangan tempat mobil ibumu menunggu untuk berbelok. Aku tidak didakwa, tetapi suaranya bergetar. Tapi itu tidak mengubah apa yang terjadi. Itu tidak mengembalikan ibumu. Itu tidak membatalkan lukamu. Ellen menderita gangguan saraf setelah kecelakaan itu, Hakim Henderson melanjutkan. Ketika menantu perempuannya tidak bisa, dia mengundurkan diri dari kepolisian. Ketika dia akhirnya kembali bekerja, dia meminta penugasan ke SD Riverdale, khususnya ke kelas Sophie. James berjuang untuk memproses wahyu ini. Anda telah mengawasi Sophie selama ini, karena rasa bersalah pada awalnya, ya, Ellen mengakui. Tetapi itu menjadi lebih dari itu. Sophie luar biasa, keberaniannya, ketahanannya. Aku ingin melindunginya, untuk memastikan dia memiliki setiap kesempatan untuk berkembang meskipun apa yang terjadi. Dan Max, James bertanya, apakah itu yang kamu lakukan juga? Ellen mengangguk setelah Luna meninggal menyelamatkan Sophie dari truk yang lepas kendali. Aku tahu Sophie membutuhkan lebih dari sekadar anjing pelayan lain, tetapi dia membutuhkan perlindungan. Max pensiun dari tugas aktif karena cederanya dan aku menyarankannya untuk pelatihan ulang sebagai hewan pelayan Sophie. Latar belakang polisinya membuatnya sangat memenuhi syarat untuk menjadi teman dan penjaga. Sophie menulis lagi, gerakannya tersentak-sentak karena emosi. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena aku pengecut, Ellen menjawab sederhana. Aku takut kau akan membenciku. Bahwa James tidak akan pernah mengizinkanku mendekatimu jika dia tahu aku terlibat dalam kecelakaan yang merenggut nyawa Lily dan membuatmu lumpuh. Jadi aku membangun hidupku di sekitar penebusan dosa diam-diam alih-alih rekonsiliasi yang jujur. Itu salah, Sophie. Aku salah. Dalam keheningan yang berat yang menyusul, deru rotor helikopter yang jauh menjadi terdengar, tumbuh semakin keras saat transportasi medis mendekat, Hakim Henderson bangkit berdiri. Akan ada waktu untuk memproses semua ini, katanya dengan tegas. Tetapi saat ini Max membutuhkan kita untuk fokus padanya.
Bisakah kita menunda Wahyu ini sampai dia aman dalam operasi? James menatap Sophie, menunduk padanya, bahkan dalam keadaan terkejutnya. Putrinya menatap Ellen untuk waktu yang lama, wajah mudanya mengungkapkan perjuangan internal antara sakit hati, pengkhianatan, dan kasih sayang rumit yang telah dia kembangkan untuk gurunya selama 2 tahun terakhir. Akhirnya, dia menulis sesuatu di buku catatannya dan mengangkatnya. Max dulu, bicara nanti. Itu bukan pengampunan. Belum, tetapi itu adalah pengakuan bahwa beberapa pertempuran perlu ditunda. Sementara pertempuran yang lebih mendesak diperjuangkan ketika suara helikopter semakin memekakan telinga, mereka bergerak bersama menuju bagian belakang klinik tempat Max terbaring berjuang untuk hidupnya. Dan bersatu sementara karena kekhawatiran mereka bersama untuk anjing yang telah melindungi mereka semua dengan cara yang berbeda. Apa yang belum disadari oleh mereka adalah bahwa fajar yang mendekat tidak hanya akan membawa kesempatan untuk pemulihan Max, tetapi penebusan yang tak terduga. Komunitas yang selamanya berubah dan kata-kata rapuh pertama dari seorang gadis kecil yang telah menemukan suaranya dibungkam oleh trauma tetapi akan segera menemukannya lagi melalui keadaan yang paling tidak mungkin. 3 minggu setelah malam yang telah mengubah segalanya di Riverdale, sinar matahari musim dingin yang pucat mengalir melalui jendela gedung pengadilan. Ruang sidang penuh sesak, dengan kursi lipat berjejer di dinding dan orang-orang berdiri 3 lapis di belakang. Van berita dari stasiun sejauh Chicago telah memadati alun-alun kota kecil. Piringan satelit mereka menciptakan hutan logam di antara bangunan bata bersejarah. Kasus negara bagian versus Derek Harrison telah menarik perhatian publik setelah rekaman video serangan di rumah Miller yang ditangkap oleh kamera keamanan tetangga menjadi viral. Gambar seorang gadis cacat berusia 7 tahun yang menyaksikan anjing pelayannya berjuang untuk melindunginya telah menyentuh hati universal yang melampaui perbedaan politik dan batasan sosial. Tetapi bukan hanya kekerasan yang menarik minat nasional. Itu adalah apa yang terjadi sesudahnya yang mengubah kasus kriminal lokal menjadi sesuatu yang lebih mendalam. James duduk di barisan depan, lengannya melindungi Sophie, yang mengenakan gaun biru dengan pita senada di rambutnya yang dikepang rapi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia tidak berada di kursi rodanya. Sebaliknya, dia duduk di kursi ruang sidang biasa, kakinya ditopang oleh penyangga khusus yang diresepkan oleh terapis fisiknya. Di sampingnya, berbaring waspada tetapi tenang meskipun banyak orang, adalah Max. Pemulihan gembala Jerman itu tidak kurang dari ajaib, menurut spesialis di pusat bedah hewan Lakeside. Transportasi helikopter yang diatur dan dibayar oleh Hakim Henderson telah mengirimnya ke tim trauma hewan top di wilayah itu tepat waktu. Operasi itu kompleks dan berbahaya, mengangkat pecahan peluru dari sangat dekat dengan tulang belakangnya, memperbaiki kerusakan akibat luka pisau di rongga dadanya dan menangani kehilangan darah yang signifikan. Selama 3 hari, Max melayang antara hidup dan mati, dengan Sophie menolak untuk meninggalkan ruang tunggu rumah sakit meskipun ayahnya dengan lembut mendesaknya untuk beristirahat di hotel. Itu pada hari keempat ketika ahli bedah hewan muncul dengan berita yang optimis dengan hati-hati tentang peningkatan Max yang Sophie mengucapkan kata pertamanya sejak serangan itu. Bisakah aku melihatnya? Kalimat itu, nyaris tidak lebih dari bisikan, menyebabkan James menangis lega. Sekarang Max mengenakan tali pengaman khusus yang mengakomodasi luka yang sedang sembuh di dadanya. Di dalam, meskipun tidak lagi dapat melakukan beberapa tugas anjing pelayan yang lebih menuntut secara fisik, naluri dan pelatihan pelindungnya tetap utuh. Ikatan antara anjing dan anak tampaknya, jika ada, telah diperdalam melalui trauma dan pemulihan bersama mereka. Suara BFF memotong kerumunan yang bergumam, semua bangkit. Yang terhormat Margaret Henderson, hakim yang memimpin Henderson, memasuki ruang sidang dengan martabat yang terukur, jubah hitamnya berkibar saat dia mengambil tempat di bangku. Meskipun menjadi ibu mertua dari saksi kunci, reputasinya untuk ketidakberpihakan begitu mapan sehingga baik jaksa maupun pembela tidak menantang penugasannya ke kasus tersebut. Dia mensurvei ruang sidang yang penuh sesak, pandangannya tertuju sebentar pada Sophie sebelum berbicara kepada majelis untuk duduk. Hari ini kita berkumpul untuk meninjau perjanjian pembelaan dalam kasus negara bagian versus Der Harrison dan 5 terdakwa lainnya. Suaranya membawa otoritas tanpa usaha. Saya akan mengingatkan semua orang bahwa ini adalah pengadilan hukum, bukan tontonan publik. Ledakan tidak akan ditoleransi. Pintu samping terbuka dan Derek Harrison digiring masuk, diapit oleh petugas pemasyarakatan. Ron adalah pengendara motor yang mengintimidasi yang meneror Riverdale. Di tempatnya berdiri sosok yang berkurang dalam setelan yang tidak pas, janggutnya dipangkas dan rambutnya ditarik ke belakang dalam ekor kuda yang rapi yang gagal mengembalikan salah satu ancaman sebelumnya. Pandangannya menyapu ruang sidang sampai mendarat di Sophie dan Max untuk sesaat. Sesuatu berkedip di wajahnya, pengakuan mungkin, atau hantu penyesalan. Jaksa Wilayah Rose, seorang wanita tinggi dengan rambut beruban sebelum waktunya dan intensitas fokus seseorang yang jarang kalah dalam kasus. Yang mulia,
Negara bagian dan para terdakwa telah mencapai kesepakatan yang kami yakini melayani kepentingan keadilan. Sambil mengakui keadaan yang meringankan tertentu, Hakim Henderson mengangguk, lanjutkan. Derek Harrison akan mengaku bersalah atas berbagai dakwaan kejahatan, termasuk invasi rumah, penyerangan dengan senjata mematikan, kekejaman terhadap hewan, dan membahayakan anak-anak, sebagai imbalan atas kerjasamanya dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap kegiatan kriminal Road King di 3 negara bagian. Negara merekomendasikan hukuman 15 tahun dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 10 tahun. Gumaman merambat melalui ruang sidang. Dakwaan itu bisa membawa hukuman yang jauh lebih lama. Perjanjian itu juga menetapkan, jaksa wilayah melanjutkan, bahwa Tuan Harrison akan menyelesaikan manajemen amarah dan konseling kesedihan dan bahwa setelah dibebaskan, ia akan dilarang datang dalam jarak 500 yard dari Sophie Miller, James Miller atau Ellen Henderson. Hakim Henderson mempelajari surat-surat di hadapannya. Ekspresinya tidak terbaca. Tuan Harrison, apakah Anda memahami dan dengan bebas menerima persyaratan perjanjian pembelaan ini? Derek berdiri, tangannya, borgol, berdering sedikit. Ya, Yang Mulia. Dan apakah Dewan setuju bahwa perjanjian ini untuk kepentingan terbaik klien Anda? Pengacara Derek, seorang pembela umum yang tampak hampir 30 tahun, mengangguk, kami setuju, Yang Mulia. Tuan Harrison ingin mengungkapkan penyesalannya atas tindakannya dan mengakui kerugian yang dia sebabkan pada keluarga Miller dan komunitas Riverdale. Alis Hakim Henderson sedikit terangkat, saya mengerti. Tuan Harris, sebelum saya memutuskan perjanjian ini, apakah ada sesuatu yang ingin Anda katakan kepada pengadilan? Derek berdeham, berbalik dengan canggung untuk menghadap galeri daripada bangku. Saya menyiapkan sesuatu. Dia mengeluarkan kertas kusut dari saku dan tangannya, sedikit gemetar saat dia membukanya. 2 tahun lalu saya kehilangan putri saya, Emily. Dia berusia 9 tahun di kursi roda. Seperti matanya berkedip ke Sophie dan dia dibuli sampai mati oleh anak-anak yang menganggap lucu untuk mendorong kursinya menuruni bukit. Polisi menyebutnya kecelakaan. Tidak ada yang dihukum. Dia berhenti, tampak berjuang untuk ketenangan. Saya datang ke Riverdale untuk memulai dari awal, tetapi saya membawa semua amarah saya ketika saya melihat Sophie Miller. Yang bisa saya lihat hanyalah pengingat tentang apa yang terjadi pada Emily dan ketika putra saya, Jack, berteman dengannya, sesuatu dalam diri saya hancur. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku melindungi ingatan Emily. Tapi yang benar adalah aku hanyalah seorang pria yang tenggelam dalam kesedihan yang tidak tahan melihat putranya peduli pada gadis lain di kursi roda. Derek melipat kertas itu, tampaknya memutuskan untuk berbicara dari hati sebagai gantinya. Apa yang saya lakukan pada keluarga Miller, pada anjing itu, pada kota ini, itu tidak bisa dimaafkan. Aku tahu itu, tapi aku ingin mengatakan langsung kepada Sophie. Dia berbalik untuk menghadapinya sepenuhnya. Sekarang aku minta maaf. Apa yang terjadi pada Emily bukan salahmu dan kamu menunjukkan kepada Jack kebaikan dan persahabatan yang tidak pernah dilakukan teman-teman sekelas Emily. Untuk apapun itu, putraku adalah orang yang lebih baik karena dia mengenalmu. Ruang sidang benar-benar sunyi saat Hakim Henderson mempertimbangkan kata-katanya. Tuan Harrison, penyesalan adalah langkah pertama yang diperlukan, tetapi itu tidak membatalkan kerugian yang disebabkan. Namun demikian, saya cenderung menerima perjanjian pembelaan ini dengan satu tambahan yang signifikan. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Setelah Anda dibebaskan, Anda akan mendedikasikan 100 jam setiap tahun untuk berbicara di sekolah-sekolah tentang konsekuensi dari perundungan dan kekerasan, mengambil dari pengalaman Anda di kedua sisi persamaan sebagai ayah dari korban dan sebagai pelaku sendiri. Derek mengangguk perlahan. Saya bisa melakukan itu, Yang Mulia. Formalitas untuk menyelesaikan perjanjian pembelaan berlanjut, tetapi perhatian Sophie telah melayang. Dia mengawasi Jack, yang duduk dengan keluarga angkat di sisi lain ruang sidang. Layanan perlindungan anak telah memindahkannya dari tahanan Derek setelah serangan itu. Itu dan bukti yang dia kumpulkan terhadap ayahnya dan Raja Jalan telah membuatnya menjadi pahlawan yang enggan di Riverdale. Ketika persidangan berakhir, Hakim Henderson meminta istirahat singkat sebelum kasus berikutnya. Saat orang-orang mulai mengantre, Jack mendekati keluarga Miller dengan ragu-ragu, ibu angkatnya melayang melindungi di dekatnya. Hai, katanya sederhana kepada Sophie. Hai, jawabnya, suaranya masih lembut tapi lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana keadaan Max? Tanya Jack. Melihat gembala Jerman dengan kekaguman yang tak terselubung. Lebih baik setiap hari, kata Sophie. Dokter mengatakan dia dapat mulai berlatih lagi bulan depan, tetapi dia tidak akan pernah kembali menjadi anjing polisi.
Dia sudah mendapatkan pekerjaan yang paling penting. Jack mengamati meraih perlahan untuk membiarkan Max mengendus tangannya sebelum dengan lembut menepuk kepala anjing itu. Dalam minggu-minggu setelah serangan itu, ketika polisi negara bagian membongkar operasi Raja Jalan di seluruh wilayah, Riverdale telah memulai proses penyembuhannya sendiri. Kota itu telah dipaksa untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang bagaimana mereka telah membiarkan intimidasi berkembang, tentang bagaimana mereka telah gagal melindungi warga negara mereka yang paling rentan, tentang keterlibatan diam-diam yang memungkinkan baik perundungan maupun kejahatan terorganisir berakar. Semester musim semi di SD Riverdale dimulai dengan prinsip baru setelah dosen mengundurkan diri. Ia menyatakan alasan pribadi yang dipahami semua orang berarti menghindari akuntabilitas atas penanganannya yang salah terhadap insiden perundungan. Inisiatif pertama pemerintahan baru adalah program anti-perundungan yang dikembangkan dengan masukan dari Sophie dan Jack, yang telah kembali ke sekolah dengan kepercayaan diri baru yang lahir dari kesulitan. Ellen Henderson tetap menjadi guru Sophie, meskipun hubungan itu membutuhkan pembangunan kembali yang cermat setelah wahyunya tentang kecelakaan itu. Proses itu telah dibantu oleh pertemuan mingguan dengan psikolog anak yang berspesialisasi dalam trauma, yang membantu Sophie mengartikulasikan perasaan kompleksnya tentang peran Ellen dalam kematian ibunya dan kehadiran pelindungnya berikutnya dalam kehidupan Sophie. Kadang-kadang psikolog menjelaskan kepada James, orang-orang yang paling menyakiti kita menjadi orang-orang yang paling berdedikasi untuk penyembuhan kita, bukan karena itu membebaskan mereka, tetapi karena mereka memahami secara intim kerusakan yang perlu diperbaiki. Pada hari Sabtu yang cerah di bulan April, 6 bulan setelah malam yang hampir merenggut nyawa Max, Taman Riverdale menyelenggarakan perayaan komunitas Undang-Undang Max Perdana. Badan Legislatif Negara Bagian telah dengan suara bulat meloloskan rancangan undang-undang yang meningkatkan hukuman untuk kejahatan terhadap hewan pelayan dan menciptakan perlindungan baru untuk keluarga dengan disabilitas. Gubernur Williams telah menandatanganinya di tangga gedung pengadilan dengan Sophie, Max, dan James berdiri di sampingnya. Sekarang taman yang sama tempat Sophie pernah dikelilingi oleh pengendara motor yang mengancam dipenuhi dengan keluarga, truk makanan, dan fotografer profesional yang mengambil potret gratis orang-orang dengan hewan peliharaan mereka. Sebuah panggung sementara telah diarahkan di dekat taman bermain tempat Wali Kota Reynolds bersiap untuk menyampaikan sambutan. Sophie duduk di kursi rodanya di bawah pohon oak tua, Max berbaring dengan puas di sisinya, para pemenang. Peristiwa telah meninggalkan jejak mereka pada keduanya, sedikit pincang di gerbang Max, kelelahan baru di mata Sophie. Tetapi mereka telah muncul dengan sesuatu yang berharga, utuh dalam ikatan mereka, martabat mereka, dan kapasitas mereka untuk sukacita. Jack mendekat membawa 2 piring kertas yang penuh dengan hot dog dan keripik. Makan siang disajikan, dia mengumumkan menyerahkan satu ke Sophie. Terima kasih, dia tersenyum, memberikan ruang untuknya di selimut piknik yang telah dibentangkan James di samping kursi rodanya. Dari panggung, Wali Kota Reynolds mengetuk mikrofon. Hadirin sekalian, bisakah saya mendapatkan perhatian Anda? Kerumunan terdiam saat dia melanjutkan. Hari ini kita merayakan bukan hanya pengesahan undang-undang penting, tetapi semangat komunitas yang belajar dengan cara yang sulit apa artinya membela apa yang benar. Saat Wali Kota berbicara tentang keberanian dan kesempatan kedua, tentang ketahanan anak-anak dan hewan yang luar biasa. Sophie mencondongkan tubuh untuk menggaruk di belakang telinga Max. Gembala Jerman menatapnya dengan pengabdian yang sama yang telah dia tunjukkan sejak hari pertama mereka bersama. Matanya menyampaikan apa yang tidak dapat diungkapkan sepenuhnya oleh kata-kata manusia. Kamu aman, kamu dicintai. Aku ada di sini pada saat itu, dikelilingi oleh komunitas yang akhirnya menemukan hati nuraninya. Sophie tahu dengan kepastian mutlak bahwa, sementara jalan di depan akan memegang tantangan, terapi fisik, mimpi buruk sesekali, tetapi kesedihan yang berkelanjutan karena tumbuh dewasa tanpa ibunya, dia tidak akan pernah lagi menghadapinya sendirian. Dia memiliki Max, dia memiliki ayahnya, dia telah menemukan persahabatan yang tidak mungkin dengan Jack, dan dia memiliki kota yang telah belajar melalui pengalaman yang menyakitkan makna sebenarnya dari perlindungan. Aku mencintaimu, Max. Dia berbisik saat orang banyak bertepuk tangan beberapa saat dalam pidato wali kota yang tidak dia dengarkan. Ekor gembala Jerman berdebam di atas rumput sebagai tanggapan, penegasan sederhana yang tidak memerlukan terjemahan. Beberapa ikatan melampaui tragedi. Beberapa wali tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa pahlawan berjalan dengan 4 kaki. Dalam kisah Sophie dan Max, kita menemukan refleksi dari apa yang benar-benar penting saat kita menjalani hidup. Bagi kita yang telah menyaksikan lanskap komunitas Amerika yang berubah selama beberapa dekade, kisah ini beresonansi dengan kebenaran mendalam bahwa perlindungan terhadap yang rentan bukan hanya tanggung jawab. Itu adalah warisan kita. Seperti Max, yang berdiri teguh melawan ancaman meskipun keterbatasannya sendiri, kita juga dapat menjadi wali di tahun-tahun emas kita. Kekuatan kita mungkin tidak seperti dulu, tetapi kebijaksanaan,
keberanian, dan kapasitas kita untuk mencintai tetap tidak berkurang. Ketika komunitas terpecah, ketika yang rentan menghadapi isolasi, ingatlah bahwa satu kehadiran yang teguh, baik itu anjing pelayan, tetangga, atau hanya warga negara yang peduli, dapat mengubah segalanya. Hubungan yang kita jalin lintas generasi, pendirian yang kita ambil melawan ketidakadilan dan kasih sayang yang kita tunjukkan di tahun-tahun musim gugur kita mungkin merupakan hadiah terpenting yang kita tinggalkan. Dalam melindungi orang lain, kita menemukan kekuatan dan tujuan terdalam kita sendiri.